saya bagi menjadi dua, yakni dari dorongan internal dan juga dorongan dari eksternal. Nah, yang menjadi dorongan saya untuk memantapkan dalam jalan jihad ini adalah kalau bisa dibilang jalan jihad adalah yang pertama adalah dorongan individu saya sebagai pemilih. Saya sebagai pemilih ya sebagai warga negara ingin ya berusaha menggunakan hak pilih saya dalam konteks pemilu Pilpres ini dengan baik. Alasannya karena itu pertama ya, diatur dalam Undang-Undang Dasar juga sebagai hak kami untuk memajukan diri bangsa dan negara. Sehingga ya eh, semestinya calon-calon yang ditampilkan oleh partai politik tersebut berhasil menarik perhatian kami, baik dari narasi yang dibangun maupun dari segi tokoh-tokohnya, baik itu dari segi pribadinya maupun dari segi ide-ide dan gagasan ke depannya. Nah, permasalahannya adalah ya, terutama saya soroti di pemilu 2019 dan 2024 karena saya benar-benar merasakan ada kerugian saya sebagai pemilih di sini. Yakni yang pertama adalah bahwa presidential threshold ini mengeksklusi ya pilihan atau alternatif calon presiden dan wakil presiden yang seharusnya banyak alternatifnya karena Indonesia sudah meniti jalan menjadi multipartai seperti itu. Sehingga dari peristiwa 19 dan 24 ini, saya merasakan bahwa ya sebagai anak muda, gagasan mengenai utamanya spesifiknya, mengenai lingkungan hidup, contohnya, mengenai keterwakilan perempuan misalnya, dan mengenai keadilan yang lebih spesifik lainnya, kurang begitu bisa ya, dipaparkan, kurang begitu bisa dijelaskan, diimplementasikan menjadi sebuah gerakan-gerakan yang konkret dalam periode kepemimpinan mereka. Nah, dari sini muncul kemuakan ya dari saya dan mungkin teman-teman juga anak kaum muda bahwa eksklusi pencapresan ini semestinya tidak boleh ada. Dan oleh karena itu, saya memantapkan langkah dalam proses jihad ini. Kemudian dorongan yang kedua, ya, saya bersyukur dipertemukan dengan teman-teman ya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga berlatih ya mengasah nalar kritis dan bersikap solutif di komunitas pemerhati konstitusi. Yang mana dalam dinamika kami berdiskusi dan menulis analisis kajian-kajian, itu kami memiliki banyak draft dan kajian-kajian khususnya mengenai presidential threshold. Dan inilah yang kemudian mendorong ya mendorong faktor internal saya sebagai pemilih yang merasa dirugikan haknya dalam ya konstelasi pemilihan presiden dan wakil presiden di periode 19 dan 2024. Dan oleh karena itu, saya menjadi semakin yakin begitu ditemani dengan kawan-kawan yang memiliki expertise yang bisa melengkapi expertise saya di ilmu hukum. Seperti itu, Kak. Itu kalau dari saya. Baik, Pak. Terima kasih untuk Kak Faisal atas sudah menjelaskan latar belakangnya. Mungkin akan ditambahi oleh para pemohon kita yang lain. Bisa untuk Mbak Nana? Cek cek apakah udah kedengaran suaranya? Oke, jadi mungkin saya di sini akan menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Faisal sewaktu pemohon ketiga. Nah, kemudian mungkin karena latar belakang kami sama-sama di KPK dan hampir setiap hari kami melakukan kajian, kemudian ada apa namanya pelatihan-pelatihan yang tentunya membahas yang kami fokus isu ketatanegaraan dan salah satu fokusnya itu ada di presidensial threshold. Jadi karena hampir setiap hari terpapar presidensial threshold, maka kami tertarik dari situ. Nah, kemudian salah satu latar belakangnya lagi, mungkin sebagaimana yang udah disampaikan Mbak Fadlah tadi ya di awal bahwa ketentuan presidensial threshold ini atau ambang batas itu udah 46 kali diajukan permohonan konstitusi. Kalau total di undang-undang yang tahun sekarang, undang-undang pasal 122 itu udah sebanyak 36 kali. Kemudian dari banyaknya permohonan yang diajukan, banyak putusan-putusan MK yang mengatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima ini artinya berarti standing
para pemohon yang digunakan itu belum mampu eh, untuk bisa apa namanya belum mampu untuk mengajukan permohonan. Salah kemudian di sisi lain tidak diterima, banyak putusannya yang ditolak. Nah, kemudian dari situ kita tergugah. Kenapa? Artinya dari 46 kali adanya permohonan tersebut terjadi penolakan terhadap pasal ini atau ketentuan ini. Artinya rakyat itu tidak setuju dengan adanya presidensial threshold itu sendiri. Nah, kemudian dengan banyaknya penolakan tersebut, seharusnya DPR tergugah untuk merevisi ataupun untuk mengubah dari ketentuan presidensial threshold itu sendiri. Namun sampai saat ini, sampai kita hendak mengajukan permohonan, belum ada itikat baik dari DPR. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mas Riz. Baik, terima kasih kepada Mbak Fatna yang telah menjelaskan. Jadi teman-teman, memang ini tuh sudah 46 kali secara keseluruhan diuji. Tapi baru kali ini loh ini diterima, makanya ini sudah sangat fenomenal gitu. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada para pemohon sudah hadir empat-empatnya di tengah kesibukan karena memang lagi eksis-eksisnya di Indonesia, tapi tetap hadir pada diskusi kita hari ini. Mungkin karena tadi sudah dijelaskan oleh Kak Faisal dan juga Kanana mengenai latar belakang. Nih, saya mau dengar mengenai apa sih harapan para pemohon untuk demokrasi Indonesia ke depannya. Mungkin harapan ini saya mau dengar dari Kak Rizky Maulana Safei. Kepadanya saya persilahkan. Saudara saya apakah terdengar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fadlah dan semuanya, teman-teman semua dan yang terhormat Ibu Prof. Nikmah, kemudian Bapak Dr. Jamaluddin dan Bapak Gugun Aguyani sekaligus Kaprodi kami ATN. Harapannya tentunya nantinya pasca putusan 62 ini tentunya karena kan tadi alasannya kita terhalang ya karena gara adanya presidensial threshold itu terhalang untuk memilih calon-calon yang sesuai dengan preferensi kami ataupun masyarakat secara umum. Nah, harapannya nanti pas keputusan ini bakal banyak calon presiden dan wakil presiden yang lebih inklusif, yang lebih beragam dari latar belakang manapun. Kemudian harapannya nantinya eh, semua partai politik itu lebih menggodok kader-kadernya kemudian agar nantinya memunculkan calon-calon yang lebih mempunyai kapabilitas, mempunyai kapasitas terkait bagaimana nanti menjadi seorang pemimpin yang skalanya itu nasional gitu. Kemudian harapannya nantinya kita tetap mengawal juga pesan-pesan Mahkamah Konstitusi. Jadi terkait threshold ini bukan sesuatu hal ataupun suatu problem yang tunggal di dalam sistem kepemiluan, tapi kita tetap harus mengawal lagi secara menyeluruh, secara sistemik dan holistik, agar nantinya threshold ini tidak tercecer dan benar-benar dijalankan dari berbagai elemen, baik itu masyarakat itu sendiri, kemudian DPR itu sendiri, agar segera mengakomodir putusan MK ini dengan rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Itu mungkin Kak Padlah harapannya. Baik, terima kasih untuk Kak Maulana Rizky Safei. Mungkin untuk selanjutnya teman-teman, em, kita akan mulai nih acara inti yaitu bedah putusan 62. Di sini kita sudah kehadiran para narasumber yang luar biasa banget. Yang pertama ada Profesor Dr. Fatul Huda, SHMHU, selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus Ketua Asosiasi Pengajar TNHAN Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2021 hingga 2025. Dan kita kedatangan pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Jamaluddin Khofur, SHMK, selaku Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022 hingga 2026 dan juga sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Administrasi Negara Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2021 hingga 2026
Dan yang ketiga, kita kehadiran narasumber kita yang nggak kalah luar biasa, yaitu Bapak Gugun Elguyani, SHI LLM, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Teman-teman berbicara mengenai ambang batas minimal presentasi pengajuan pasangan Capres dan Cawapres dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ini tidak hanya dimulai bukan hanya bertentangan dengan hak praktik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable, dan rasionalitas, dan juga serta bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Namun kita akan bedah ini untuk pemateri pertama yaitu kepada Ibu Profesor Dr. Nikmatul Huda, SHM BUM. Saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Eh, Sebenarnya ini yang punya gawe Mas Gugun, harusnya Mas Gugun dulu gitu ya. Jadi pertama saya mengapresiasi permohonan yang dikabulkan dari teman-teman UIN. Kalau yang belum sempat membaca putusan mungkin eh, menarik juga kalau Anda mulai membaca gitu ya. Karena pertama gini, di situ ada yang menarik itu apa? Yaitu bagaimana caranya si pemohon ini meyakinkan gitu ya, meyakinkan ke Mahkamah Konstitusi bahwa si pemohon punya legal standing. Yang kedua juga terkait dengan apakah ini tidak nipis in idem gitu kan? Apakah tidak mengulang-ulang terus dari permohonan-permohonan sebelumnya gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan apakah dalil-dalil yang selama ini dibuat oleh MK menjadi putusan-putusan MK yang menolak permohonan itu memang benar-benar terjadi bahwa penjagaan terhadap parliamentary threshold itu bagian dari untuk menjaga memperkuat sistem presidensial gitu ya. Nah itu semua dilemahkan, dipatahkan oleh argumentasi si pemohon gitu ya. Jadi itu hanya apa ya, dalam bahasanya si pemohon ini Mbak Enika dan teman-teman ini nggak pas gitu karena fakta di lapangan nggak kayak gitu gitu. Nah, tetapi yang menarik memang eh, apa permohonan ini membuka mata publik bahwa eh, siapapun bisa mengajukan permohonan. Yang penting bisa meyakinkan hakimnya bahwa ada sesuatu yang harus diubah dari cara pandangnya hakim MK dari zona nyaman open legal policy yang itu tidak cukup gitu. Kalau hanya sekedar kayak gitu, itu apa pentingnya MK gitu ya. Dia hanya akan menjadi bagian yang apa? Memperkuat posisi oligarki kalau kayak gitu. Nah, kemudian oleh si pemohon ini hal-hal kayak gini nih dikikis gitu ya. Ini loh faktanya gitu ya. Jadi Anda nggak tepat kalau berargumen seperti itu. Itu satu hal yang menurut saya menarik gitu. Karena ketika PSHK ya Mas Alan waktu itu mengajukan uji materi terkait dengan undang-undang eh, MK gitu ya. Itu baru pada apa pemeriksaan pendahuluan itu sudah dipersoalkan. Umur Anda berapa katanya? 28. Baru 28 belum 55 kok mengajukan permohonan terkait dengan MK gitu ya. Kemudian hakim yang lainnya juga begitu. Kenapa mesti buru-buru? Dan kenapa Anda hanya berorientasi pada naskah akademik dan seterusnya gitu. Nah, waktu itu Mas Alan ngasih tahu gitu. Bu, ini kok malah baru pemeriksaan pendahuluan kok sudah apa ya kayak di ada sewer kayak gitu ya. Nah, kemudian melalui grup WhatsApp dosen-dosen HTNH tingkat nasional, waktu itu saya mengomentari gitu. MK mainnya yang elegan dong gitu kan. Kalau baru pemeriksaan pendahuluan langsung diserang itu nggak boleh. Karena ini menyangkut kepentingan MK gitu ya. Itu nggak boleh kayak gitu. Harusnya mendengarkan dulu apa argumennya gitu. Nah, akhirnya persidangan berikutnya itu sudah beda gitu. Sudah mulai apa oke menghargai si pemohon gitu. Meskipun
dari salah satu hakim itu mengatakan NA itu nggak terlalu penting gitu kan. NA itu naskah akademik itu nggak terlalu penting gitu. Nah kalau dulu padahal posisinya beliau itu di jabatan itu yang suka membentuk NA gitu kan. Mantan apa BPHN gitu kan. Jadi ini kan nggak pas ya kalau dia sendiri seperti mementahkan apa yang pernah dia buat gitu. Nah, kali ini mungkin sudah berbeda gitu ya suasananya apa karena banyak yang mungkin juga banyak yang melihat bahwa ada kebutuhan untuk eh, mengkritisi persoalan pasal 222 ini gitu. Nah, satu sisi saya melihat bahwa sebenarnya harus ya, mau mengakui dia overruling gitu. Kenapa? Karena dulu argumennya itu sudah dipatahkan oleh permohonan ini. Nah, makanya kemudian di overruling itulah kemudian MK membuat dalil-dalil lagi gitu ya. Yang saya melihat kenapa harus ada rekayasa yang diusulkan itu. Kemudian itu kan seperti dia nggak terlalu yakin gitu ya kalau putusannya itu akan benar-benar membuka pintu demokrasi, tetapi akan menimbulkan persoalan baru gitu ya. Persoalan baru itu apa? Mungkin bisa jadi oligarki itu akan mendirikan bapak ya menurutnya yang ikut ikut meramaikannya gitu. Kalau regulasi yang akan disusun sekarang ini oleh DPR dan Presiden itu tidak bagus gitu. Nah tadi Mbak Enika memberi waktu 2 tahun cukup gitu ya untuk nggak usah buru-buru nyusunnya, ayo gitu kan. Nah sekarang ini disusun mulai dari sekarang sehingga nggak kayak apa ya sistem kebut semalam ibaratnya gitu ya. Nah jadi eh, apa katakanlah bahwa MK memberi usulan supaya ada apa katakanlah rekayasa untuk nantinya bagi si pembentuk undang-undang ini itu oke silahkan gitu ya. Tetapi menurut saya ini kan ya kalau baca di media itu kan DPR pinginnya akan di omnibus gitu kan. Undang-undang pemilu, pilkada, kemudian parpol gitu ya, sama penyelenggara pemilu itu nanti gimana desainnya gitu. Nah, ini akan diomnibuskan, oke nggak masalah gitu ya, diomnibuskan, tetapi ini kan masih setengah jalan. Di pilpresnya PT-nya sudah dihapus, tetapi di pilkada kan masih ada 6,5 sampai 10 itu. Nah, nanti kira-kira DPR sendiri ya, akhirnya DPR sendiri itu apakah akan menghilangkan juga atau tidak gitu, atau tetap menjaga di situ. Saya nggak tahu. Nah, sisi yang lain eh, harus diakui bahwa ketika MK mengatakan ini open legal policy, itu sangat menguntungkan kekuasaan gitu. Saya mengatakan benar kata Mas Yance ya, ini bagian dari abusive judicial review, harusnya responsif gitu kan. Nah, sehingga disitulah MK melangkah ya. Prof. Saldi itu memang setiap ceramah itu beliau selalu mengatakan kalau ingin menang di MK itu yakinkan kami itu harus berubah gitu ya. Yakinkan kami bahwa argumentasi Anda itu memang layak untuk kami terima gitu. Nah, eh, ini menurut saya ini virus yang positif gitu ya, hal yang positif dan teman-teman bisa belajar dari pengalaman apa teman-teman Win Suka ini bagaimana caranya kan tidak mudah ya membuat permohonan itu nggak mudah. Eh, Menyusun argumentasi juga nggak mudah gitu ya. Terus belum lagi apa ya meyakinkan orang lain yang kebetulan dia hakim itu pekerjaan berat itu. Gitu ya. Kalau meyakinkan dosen masih bisa itu kasih senyum dosennya masih bingung gitu ya. Kayak piye gitu ya. Tapi begitu ke MK yang 9 orang itu gitu ya setidaknya 7 ya yang menyetujui itu kan nggak gampang gitu ya 7 orang itu tidak gampang. Nah, saya nggak melihat yang dissenting ya, karena yang dissenting ternyata Anda dikatakan tidak punya legal standing gitu. Jadi itu tuh tidak menarik menurut saya, karena ketika eh, apa Almas Sakib Biru dianggap punya legal standing gitu kan, padahal nggak jelas itu gitu kan. Nah, jadi nggak konsisten ini, makanya nggak perlu dibahas yang dissentingnya, karena nggak menarik banget. Nah, yang penting ada komposisi yang berubah di situ. Komposisi yang berubah siapa? Yaitu dari yang biasanya 5-4 atau 6-3 sekarang sudah 7-2 gitu kan. Nah, itu bagi saya itu sudah menarik. Nah, mungkin setelah ini barangkali teman-teman UIN juga akan maju ke Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Karena itu jelas-jelas Anda bisa uji pakai pasal 18 ayat 2 dan ayat 5
gitu ya, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dengan azas otonomi, ayat limanya otonomi seluas-luasnya. Tapi apa yang terjadi dengan Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang Cipta Kerja itu semua ditarik ke pusat, gitu kan? Jelas-jelas bertentangan dengan pasal 18 ayat 2 dan ayat ayat 5 gitu kan. Cuman kemarin kemarin ketika ketika apa beberapa permohonan ke MK itu komposisi hakimnya kan masih belum bergeser, masih dalam konstruksi yang lama sebelum pecah kongsi gitu kan. Nah, sekarang ini sudah beda, suasana hakimnya sudah beda gitu ya. Nah, sejak 60-70 itu itulah sudah terjadi pergeseran ya. Dan itu eh, apa sangat memungkinkan untuk kita mengajukan lagi ke MK yang lain yang sebenarnya memang merugikan daerah. Coba bayangin, hanya tindak lanjuti 66 daerah di Indonesia yang jumlahnya 540 lebih ya, gitu. Masa menggunakan yang Undang-Undang Cipta Kerja baru 66. Begitu penolakan besar dari daerah, gitu ya, pemerintah daerah. Kemudian pemerintah membuat siasat yaitu dengan merevisi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang Perimbangan Keuangan itu direvisi, kemudian lahir Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di situ dia di pasal 189 itu mencabut gitu. Mencabut beberapa pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kembali menggunakan Undang-Undang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, kembali ke Undang-Undang Pemda, kembali ke Undang-Undang itu banyak sekali gitu. Jadi ini kalau ada momen ya, mumpung mumpung suasananya lagi seperti ini kesempatan untuk teman-teman yang lain mungkin gitu ya, nanti belajarlah sama beliau berempat ini gitu ya. Gimana ini gitu ya, Eh, caranya membuat permohonan gitu ya, supaya eh, bisa tembus gitu ya. Saya terinspirasi dulu Prof. Saldi ya. Prof. Saldi itu kenapa anak-anak Andalas itu banyak sekali yang menjadi pemohon di MK. Ternyata Prof. Saldi itu mensyaratkan, kalau Anda ingin minta saya menjadi pembimbing skripsi Anda harus pernah menjadi pemohon di MK. Gitu. Nah, akhirnya anak-anak Andalas itu berusaha, gitu ya, untuk menjadi pemohon di MK. Kan ini kesempatan, gitu kan. Nah, kalau yang dia bisa sampai tidak, artinya bisa sampai disidangkan, itu Prof. Saldi mau, gitu, untuk menjadi pembimbing skripsinya. Nah, kemudian anak-anak di kampus ini sudah mulai, gitu ya, meskipun belum banyak, satu dua itu sudah ada mulai menjadi pemohon karena sekarang online gitu ya lebih enak lagi gitu. Nah terus kalau nah saya nggak tahu ya ini janjinya Pak Gugun apa ini gitu ya. Ketika sudah menang gitu ya, apakah ada ekuivalen dengan mata kuliah gitu. Ini setidaknya hukum acara MK itu A, MPH metode penelitian hukum A, ya kan? Terus teori konstitusi A, loh. Iya kudu toh gitu kan? Kalau di UI begitu ekuivalennya ada gitu ya. Langsung mata kuliah itu dia nggak usah ikut apa ya oke ikut ujian tapi nilainya sudah ada gitu kan karena kan MPH pasti karena itu metode apa, penelitiannya kemudian teori konstitusi itu basicnya kemudian hukum acara MK itu apalagi setidaknya tiga gitu ya. Nah nanti dosen yang lain tidak aja ngajak ngopi toh gitu kan kemarin kan baru diajak ngopi sama Cak Gugun itu kan jangan mau ekivalen mata kuliah ini itu pengantar saya nanti untuk diskusi lebih lanjut kita ramaikan ya. Eh, itu mungkin pengantar saya untuk malam ini kita mendiskusikan dengan cara yang lebih santai gaya UIN katanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Lima Huda yang telah menyampaikan tadi materinya. Satu hal yang saya highlight yaitu revisi terhadap Undang-Undang Pemilu ini tidak perlu cepat-cepat, tidak perlu buru-buru. Yang penting sampai ke tujuannya gitu. Oke, teman-teman, saya kan saya mau izin minta maaf dulu kepada Pak Gugun. Tadi seharusnya menjadi pemateri yang pertama, namun kita kasih kesempatan untuk menjadi pemateri yang kedua nih. Kepada Bapak Gugun Elgwiani, SHILLM, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam takdim saya untuk guru saya, Profesor Nikmatul Huda. Ada juga senior saya, Dr. Jamaluddin Ghaffur. Dan kelihatannya tadi ada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Oh, KPK ya, Dewan Demokrat ya. Ibu Proberinestuti ya. Iya, seragamnya ya.
Itu harusnya SK-nya diubah bukan di pembina tapi ketua Dewan Pembina biar setara dengan SBY seperti di Demokrat itu. Eh, Tadi Prof. Nema sudah memberikan mukotimah yang inspiratif ya. Teman-teman yang eh, mungkin di studi di semester 7, semester 5 ya. Saya ingin mengatakan sebentar bahwa kajian HTN di UIN itu salah satu yang memberi wadah Prof. Nikmah. Jadi kita harus berhutang budi kepada asketisme keilmuan beliau karena eh, sulit menghadirkan apa guru besar HTN yang sering diundang di PSKH UIN, KPK UIN, Prodi HTN UIN ya, sering direpoti dan itu semuanya ikhlas beramal ya. Mungkin bayarannya ini teman-teman KPK memanen ini ya. Salah satu yang ikut merabuk, yang ikut itu adalah Prof. Nema. Belakangan ada Mas Jamal. Kemudian saya dulu pernah mengundang Mas Alan. Kalau Alan kan sering di Kerapia dulu adik kelas saya ya. Itu yang saya ingin sampaikan bahwa teman-teman KPK terutama peminat kajian studi HTN di UIN ada banyak orang yang ikut punya jariah ya jariah untuk meramaikan studi HTN. Saya di beberapa kali ketika ditanya studi HTN di UIN belum lama tetapi mungkin ditambah model transendensi Mas Jamal tadi Melaya ya. Eh, Sama seperti Enika, Nana, kemudian Faisal dan Arsel ya. Saya melihat perbandingan permohonanmu dengan beberapa putusan yang lain ya. Saya tidak semua membaca meriset 34 itu, tapi ada satu yang menyita perhatian saya, Prof. Yakni putusan 49 2018. Pemohonnya Pak Busro dan kawan-kawan ketika itu ya. Nah, menurut saya ini tajam sekali. Mungkin Enika bisa membuka komplit ini ya, putusan 49 itu pemohonnya Busro Mukoda. Saya coba lihat biar teman-teman ngerti bahwa 49 ini bukan perkara main-main. Pemohonnya aja memberikan deklarasi di dalam permohonannya bahwa kami ini tokoh nasional, tokoh masyarakat nasional. Sangat sombongnya itu ya. Berbeda dengan putusan 62 ini, teman-teman bukannya tidak nasional tapi di pojok sapen ini para pemohonnya. Bandingkan dengan putusan putusan 49 ini ada Pak Busro, ada kemudian Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Daniel Ansar Simanjuta, kemudian ada Rocky Gerung. Saya bacakan sebentar biar teman-teman bisa mengkomparasikan bahwa 49 ini selain argumentasi permohonannya tajam, kemudian apa ada hal-hal yang menurut saya menarik dari sisi pemohon ada Khatib Basri, ada Hadar Nafis Gume, Bambang Wijoyanto, dan kuasa hukumnya adalah Profesor Denny Indrayana. Teman-teman kan sudah 4 orang ini mahasiswa, masih belajar dan sering puasa tentunya karena punya banyak uang untuk glamor makan ya. Tidak pakai kuasa hukum, tapi 49 ini menunjuk Denny Indrayana sebagai kuasa hukum dalam permohonan 49 dan ada argumentasi hukum yang di dalam permohonannya sangat sangat tajam sekali bicara soal konstruksi pasal 6, pasal 6A dan sebagainya itu tajam. Apa sih yang perlu kita apresiasi dari teman-teman 4 orang Enika, Nana, kemudian Arsel dan Faisal ini adalah teman-teman lolos dari jebakan nebis idem kata Prof. Dema tadi ya. Kalau jalan sudah dilewati 30-an kali dan teman-teman dituntut untuk menuju surga tapi tidak lewat yang sama itu kan yang sulit toh. Tapi teman-teman selamat dari jebakan nebis in idem itu satu saya apresiasi betul itu soal itu ya. Satu itu. Yang kedua eh, tentu ada shifting paradigm, pergeseran paradigma para hakim ya bahwa soal open legal policy dan sebagainya akhirnya teman-teman berhasil merayu 9 wali songo di MK itu sehingga berubah pendirian paradigmanya bergeser. Saya juga mengkritik soal open legal policy ya karena begini di tahun 2013 2012 ada permohonan GR soal undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang paling sering adalah soal angka-angka dana bagi hasil tambang, dana bagi hasil hutan, termasuk saya yang dulu ikut menyusun GR dana bagi hasil cukai tembakau ya. Karena cukai tembakau itu penerimaan negara yang paling besar daripada sektor migas, batu bara dan sebagainya.
selalu 150 triliun lebih, tetapi di Undang-Undang Cukai hanya 2% dibagi kepada daerah penghasil. Ketika para pemohon petani tembakau, Asosiasi Petani Tembakau mengajukan ke MK, JR itu alasannya, kenapa kok cuma 2% bagi MK? Itu angka-angka open legal policy. Jadi menurut saya, ternyata hakim yang malas berpikir menjadikan OLP ini menjadi senjata untuk tidak mau berijtihad, mau memikirkan apa sih yang disebut open legal policy. Yang kedua, terkait dengan open legal policy ini menjadi ruang yang menurut saya berbahaya bagi para pembentuk undang. Akhirnya pemerintah dan DPR selalu berdalil begini, itu kan open legal policy bagi kami, itu kebijakan hukum yang terbuka, terserah kami dong. Sehingga itu menjadikan produk-produk legislasi, keputusan-keputusan strategis itu menjadi sangat barbarian, sangat melanggar moralitas demokrasi, bahkan sangat memunculkan ketidakadilan yang sangat tidak bisa ditoleransi ya. Sehingga ini momentum putusan 62 ini momentum soal agar apa sakralitas open legal policy runtuh juga akhirnya, bahwa tidak boleh pembentuk undang-undang ngomong ini adalah ruang kami, open legal policy bagi kami, itu tidak bisa. Kemudian yang berikutnya, eh, ini saya cerita ke Mas Jamal dan Prof. Nikmah ya, dan kawan-kawan itu seingat saya, ngontak saya itu konteksnya minta dicarikan ahli ya, itu September. Ini cerita di luar bedah putusan ya, karena putusan sudah dibedah berkali-kali, sudah hancur lebur itu. Saya ingin cerita di balik keempat mujahid konstitusi ini ya. Kalau ini tadi Faisal. Faisal ini kan lahirnya kan di Mekah, Prof. Jadi bapak ibunya belajar di Ummul Qura, kemudian eh, apa siap menyebut ini sebagai jalan jihad konstitusi itu ya tidak berlebihan bagi Muhammadiyah ya. Makanya keempat ini sebut sebagai mujahid konstitusi. Menurut saya ketika teman-teman ngontak, terutama Enika ngontak minta dicarikan ahli dan sebagainya, saya kemudian dikirimi draft permohonan. Bagi saya permohonannya saya pernah baca di putusan sekian dan sebagainya. Artinya saya kok pesimis ini akan dikabulkan. Satu, soal legal standing yang sebagaimana wajar, Anwar Usman saya kira wajar juga kok. Karena anak-anak ini pada ngapain sih, kurang kerjaan aja. Kan ini tugas kuliah, iseng-iseng dan sebagainya. Jadi ada dua pandangan yang sama-sama ekstrim. Satu, menganggap mahasiswa menjadi pemohon itu pasti diboncengi oleh kekuasaan, oleh kepentingan politik. Almas Sakib Biru menjadi presiden itu. Yang kedua, kalau mahasiswa menjadi pemohon di MK JRD, pasti iseng-iseng atau tugas kuliah yang tidak konstitusional interest, tidak ada kepentingan konstitusionalnya. Tapi teman-teman empat ini saya jamin lolos dari dua ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu. Satu, tidak iseng-iseng, tidak serius. Yang kedua, tidak dibuncengi oleh kepentingan kekuasaan apapun. Bahkan ketika ditanya oleh wartawan, dari empat pemohon ini ada nggak yang saudaranya jadi ketua partai atau mungkin orang tuanya atau pamannya punya jaringan di istana dan sebagainya. Enggak, ternyata itu semuanya mematahkan bahwa ini murni, satu tidak iseng, yang kedua juga tidak berlebihan, ini dianggap sebagai diboncengi kepentingan-kepentingan kekuasaan. Ketika itu saya menganggap bahwa ya wajar kalau orang pesimis karena sudah 30-an kali lebih, bahkan pemohon-pemohonnya saya kira mereka dianggap punya legal standing. Bahkan saya sebutkan tadi putusan 49 2018 itu pemohonnya Bushro Mokodas. Orang tahu pasti dia berpotensi menjadi salah satu capres ya, walaupun dia Pak Bushro bukan partai, tapi deklarasi bahwa di dalam permohonan orang-orang ini termasuk Rocky Gerung, kemudian Hadar Nafis Gume, mereka potensial untuk mengalami potensial loss ya, kerugian potensial, karena kalau ada ambang batas calon presiden, beliau-beliau tokoh-tokoh ini juga tidak punya perlu untuk menjadi capres atau cawapres, walaupun itu juga masih jauh ya. Tetapi menurut saya teman-teman, keberhasilan teman-teman adalah sebagaimana disebutkan dalam putusan 62 bahwa teman-teman berhasil mengkombinasi pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi-argumentasi lolos dari nebis ini, karena ada batu uji yang belum pernah dipakai. Jadi 6 pasal dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar itu menurut Hakim MK belum pernah dipakai, yang kemudian dikombinasikan, dipoles ulang oleh Enika, Nana, kemudian Faisal dan Arsel ya.
Kemudian yang catatan saya berikutnya adalah soal putusan 62 ini menurut saya memunculkan eh, hipotesa ini bahwa ternyata MK sudah semakin membuka ruang partisipasi yang semakin luas. Makna legal standing sekarang itu menjadi bukan hal yang sakral. Biasanya Mahkamah sendiri menyebut bahwa pemohon di dalam perkara Presidential Threshold pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu biasanya nggak partai politik, pasti tokoh-tokoh potensial ya. Gatot Nurmantio, Yusril Iza Mahendra yang punya partai. Tapi ini teman-teman sama sekali enggak. Artinya bahwa legal standing itu sudah semakin multi interpretable. Penafsiran sudah semakin luas dan semakin partisipatif. Ada banyak permohonan yang masuk dari kalangan mahasiswa. Termasuk dulu yang paling fenomenal kalau masih ingat ya, JR Undang-Undang KPK itu 80 dari 180 itu 60-an itu identitasnya mahasiswa semuanya. Sayangnya memang apa ini Mahkamah menganggap bahwa ada kesalahan penyebutan nomor undang-undang gitu aja. Padahal sebenarnya gerakan yang luar biasa. Apa sih poin saya dari cerita soal itu bahwa mahasiswa tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa perjuangan menegakkan konstitusi dan demokrasi bisa lahir dari ruang-ruang diskusi kampus, komunitas-komunitas mahasiswa yang tentu diapresiasi diberikan ruang dialektika oleh para dosen dan pimpinan perguruan tinggi ya. Saya kira kalau kampus tidak punya kebijakan yang kebebasan akademik, tidak mungkin anak-anak itu berani mengajukan JR. Gimana mau mengajukan JR? Belajar soal menyusun permohonan itu bukan hal mudah tadi Prof. Nima sebutkan. Maka besok Senin Prof. Enika dan Arsel saya jadwalkan ujian skripsi ya, tetapi itu formalitas karena agar bisa di sistem di SIA. Tetapi sebenarnya saya nggak ada ujian ya, karena pengujinya saya, menunjuk pengujinya saya. Ya mudah-mudahan Faisal mana Faisal ya. Faisal juga aman sama Nana, saya tunggu belum mendaftarkan ujiannya. Tetapi pesan Prof. Nikmah tadi paling enggak 3 mata kuliah itu saya cek udah A semua, Prof. Tidak perlu, tidak terkait dengan soal perjuangan putusan 62 udah A semua mereka. Jadi poin saya yang terakhir sebelum disambung oleh Mas Jamal, seperti Prof. Nikmah tadi, ini adalah forum untuk menyambut kegembiraan ya, karena perguruan tinggi kampus dalam putusan 2 ini eh, ada ruang bahwa pemohon legal standing itu sudah bukan hal yang mahasiswa bisa menang melawan oligarki. 30 lebih pengujian pasal 222 akhirnya 9 hakim, 7 hakim itu bisa mendapat hidayah dari Tuhan lewat 4 mahasiswa ini ya. Itu kan sebenarnya kan kalau mereka berlindung di balik soal open legal policy, berlindung di balik soal bahwa ini nggak punya legal standing itu sudah aman. Tetapi ada 1-2 hakim yang mengorkestrasi agar ini harus dikabulkan, ada pergeseran paradigma yang mengubah segalanya. Saya kira itu pengantar sekali lagi teman-teman semuanya bahwa Prof. Nemas memberikan warna yang luar biasa dalam kajian-kajian hukum tata negara di UIN karena eh, prodi kami kan dulu di 2012 masih nomenklaturnya jinayah siasah, pidana dan tata negara Islam. Kemudian 2017 ganti siasah syariah, 2015 ya, 2017 jadi hukum tata negara. Itu yang mungkin menjadi tidak sakral lagi, tidak harus bisa baca Al-Ahkam As-Sultaniyah Al-Mawardi, tapi sepanjang bisa membaca putusan MK dengan baik itu saya kira udah masuk jadi mahasiswa HTN. Saya kira itu Allahul muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Gugun Elbiani. Tadi yang saya highlight adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini memang berhasil mencairkan open legal policy dan juga presidential threshold itu sendiri karena memang sudah beberapa kali diubah, namun berhasil tercairkan oleh gugatan mahasiswa ini. Oke, mungkin kita langsung saja teman-teman ke pemateri kita yang ketiga, yaitu ada Bapak Dr. Jamaluddin, Gofur SHMH. Sebelumnya saya tanya, Bapak apakah
akan share screen. Iya, nanti saya sharekan, Mbak. Baik, terima kasih. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dan sama-sama kita hormati semua, Prof. Nikmah, Mas Gugun, Mbak Rini, ini kawan-kawan di HTN. Terima kasih atas undangannya dan teman-teman KPK. Tentu yang sangat berbahagia dan sekarang sedang jadi artis ini, 4 pemohon. Mas Faisal, Mbak Enika, Mbak Salis, dan Mas Rizky. Tadi di grup HTN WII itu banyak dosen yang kirim salam gitu ya. Wah, ini sudah jadi artis nasional. Selamat. Tadi Prof. Nima sudah memprovokasi nih sama Pak Kaprodi, Mas Gugun ini. Ini hadiahnya harus jelas ini. Kalau Prof. Nima tadi soal angka-angka mata kuliah, saya sebelumnya sempat guyon ke Mas Gugun karena beliau posting soal prestasi teman-teman ini karena apa namanya bisa menang di MK. Saya bilang ini apa ini hadiahnya buat teman-teman mahasiswa. Ini sedang diperdebatkan Mas antara umroh sama beasiswa katanya. Waduh saya bilang kalau masih diperdebatkan ini jadi gagal. Udahlah dua-duanya itu kasih semua, gitu. Apalagi beliau sendiri sudah mendeklar tadi bahwa teman-teman ini mengalahkan tokoh-tokoh nasional. Kalau tadi Mas Gugun menyebut ada Pak Busro, ini sebelumnya Pak Yusril itu juga pernah menggugat ini. PKS juga pernah menggugat. Jadi apa teman-teman ini luar biasa. Jadi kalau hanya sekedar skripsi menurut saya itu bukan apa namanya, bukan penghargaan lah. Jadi umroh itu harus direalisasikan itu. Ini saya Setidaknya juga ke Hong Kong. kawan-kawan, saya ikut memprovokasi nih teman-teman sekalian. Tapi apapun itu, saya secara pribadi mengucapkan selamat. Ini satu prestasi yang luar biasa begitu ya dalam konteks membangun demokrasi yang lebih baik ke depan. Saya izin share screen. Tadi Prof. Nikma sama Mas Gugun tidak pakai PowerPoint. Saya pakai PowerPoint ini bukan karena lebih bagus. Kalau kata Rocky Gerung itu orang kalau pakai PowerPoint karena dia nggak punya power dan tidak punya poin. Eh, Materi ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan secara garis besar di forum JSLG tadi, Jimli School apa Government ya dengan Mbak Titi. Jadi saya mau bikin materi yang dari perspektif berbeda, eh, waktunya sangat pendek. Jadi ada banyak isu sebenarnya yang bisa kita kaji dari putusan ini dan bisa teman-teman untuk jadikan topik penelitian ya. Jadi saya hanya merubah judul dan beberapa bagian-bagian sedikit saja. Kalau tadi di siang apa PPT saya itu berjudul pembatalan presidensial threshold, mungkinkah Pilpres menjadi lebih kompetitif? Saya kasih tanda tanya karena menurut saya putusan ini masih menyisakan apa namanya PR ya untuk kita menuju kepada Pilpres yang kompetitif. Nah, karena kita malam ini kajiannya soal putusan, saya merubah sedikit judulnya menjadi pembatalan PT putusan yang belum tuntas. Apa yang belum tuntas nanti di akhir slide kita bisa diskusikan. Nah, pertama, eh, saya alhamdulillah sudah bisa membaca secara utuh putusan MK 62 itu. Intinya dari sisi substansi kenapa MK itu mengabulkan itu sebenarnya banyak, tapi yang paling penting yang saya catat itu ada 5 ini. Dan nanti saya akan mau melihat eh, secara spesifik isu yang kelima ya. Pertama, MK bilang putusan ini untuk mewujudkan keadilan pemilu. Jadi bagaimana mungkin partai politik sudah bersusah payah berusaha untuk menjadi peserta pemilu, sudah lolos verifikasi faktual dan administratif, hanya gara-gara dia tidak punya kursi di parlemen, lalu dia tidak punya hak untuk mencalonkan calon presiden. Sementara yang punya kursi dia punya hak, sehingga dibilang ini nggak adil. Yang kedua, melindungi kedaulatan rakyat. Jadi rakyat punya hak pilih sekaligus dia harus tersedia pilihan yang lebih variatif. Dan ini juga yang diargumentasikan oleh teman-teman pemohon ya dan diaminkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, kata MK ini dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Kalau saya boleh menduga kayaknya arsitek putusan 65 itu Prof.
Saldi kayaknya, karena banyak apa namanya tulisan-tulisan di situ yang hampir mirip dengan kajian-kajian beliau, terutama di disertasinya. Jadi di putusan itu dikatakan eh, salah satu perbedaan presidensil dengan parlementer itu adalah dalam presidensil parlemen dengan presiden itu sama-sama mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Artinya rakyat memilih dua dalam pemilu, satu memilih anggota DPR secara langsung dan yang kedua memilih presiden secara langsung. Oleh karenanya, menautkan atau menghubungkan Pilpres dengan DPR, dengan parlemen, itu mencederai terhadap sistem pemerintahan presidensil yang di dalam konstitusi sebenarnya ingin kita perkuat. Karena kalau dalam sistem parlementer memang eksekutif itu yang menentukan adalah parlemen begitu ya. Karena di dalam sistem parlementer itu pemilunya hanya satu, di mana rakyat hanya memilih anggota DPR, tapi tidak sekaligus memilih eksekutif, karena eksekutifnya dipilih oleh DPR. Nah, parliamentary presidential threshold ini dianggap menyerupai dengan syarat dukungan eksekutif oleh parlemen sebagaimana dalam sistem parlementer tadi. Sehingga ini kata MK harus diakhiri. Lalu yang keempat, ingin melindungi marwah partai politik. Jadi partai ini punya sekian fungsi, tapi di antara beberapa fungsi partai itu ada satu yang itu eksklusif punya partai. Jadi kalau partai punya fungsi untuk agregasi kepentingan, komunikasi politik dan sebagainya, itu sebenarnya tidak hanya partai yang bisa melakukan itu. Ormas, LSM, NGO itu bisa. Tapi ada satu fungsi yang itu hak eksklusifnya partai, yaitu dalam hal mengusung calon pejabat publik. Jadi ketika bicara fungsi yang satu ini, maka tidak ada institusi lain yang punya kewenangan kecuali partai. Nah, oleh karenanya, ketika ada partai yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, kemudian dia tidak bisa mengajukan calon pejabat publik dalam konteks pilpres, maka ini dianggap apa namanya mencederai terhadap eksistensi dari partai itu sendiri. Nah, terakhir dan ini yang paling banyak dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu hilangnya PT itu diharapkan nanti bisa menciptakan pilpres yang lebih kompetitif. Nah, kenapa Pilpres menjadi lebih kompetitif seiring dengan PT itu dibatalkan? Setidaknya ada dua ya. Yang pertama, diharapkan tidak ada lagi oligarki atau hegemoni partai besar dalam pencapresan. Yang ini terbukti selama ini menyebabkan jumlah capres kita dari pemilu ke pemilu itu selalu mengalami penurunan, begitu ya. Bahkan dua pemilu 2004, 2019 dan 2014 itu hanya ada dua calon. Dan yang kedua, dengan PT tidak ada lagi, maka siapapun yang punya niat untuk nyapres, dia akan punya alternatif pilihan partai yang lebih banyak. Nah, harapannya dengan dua hal ini, sekali lagi Pilpres itu menjadi lebih semarak, menjadi lebih seru. Nah, dalam tinjauan akademik, pemilu atau pilpres yang kompetitif itu dia punya sejumlah keunggulan ya. Misalnya saya mengutip pendapatnya Evan ini, dia bilang pemilu yang kompetitif itu pertama, dia punya potensi untuk meningkatkan kuantitas jumlah partisipasi pemilih. Kenapa begitu? Karena pemilu yang berlangsung secara kompetitif itu dia akan menyebabkan di mana pengeluaran kampanye menjadi lebih tinggi, liputan media menjadi lebih besar, keterlibatan berbagai kelompok dan partai itu menjadi lebih kuat. Sehingga hal ini akan menarik minat warga untuk berpartisipasi memberikan suaranya. Dalam konteks Indonesia, saya kira asumsi pertama ini terbukti ya. Misalnya pemilu pertama secara langsung tahun 2004 itu pesertanya sebenarnya ada 6, tapi kemudian 5 karena almarhum Gus Dur waktu itu dinyatakan tidak dapat diterima pendaftarannya karena dianggap tidak sehat secara jasmani. Nah, itu angka partisipasinya di atas 90%. Tapi seiring dengan menyusutnya jumlah kontestan dalam Pilpres, maka kuantitas partisipasi pemilih juga terus menurun gitu ya. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting, tidak hanya pada sisi kuantitas, tapi juga akan terjadi pada peningkatan kualitas partisipasi. Jadi teman-teman sekalian kita tahu bersama bahwa demokrasi itu butuh dua
sudut pandang soal partisipasi itu. Satu dari sisi kuantitas dan yang kedua dari sisi kualitas. Dan ini nggak bisa dipilih karena kalau kita hanya sekedar mengedepankan kuantitas, maka partisipasi yang seperti itu rentan menjadi partisipasi yang digerakkan gitu ya. Jadi orang datang itu hanya karena diiming-imingi uang, diiming-imingi barang gitu ya. Jadi kualitasnya itu tidak ada. Tapi partisipasi yang semata-mata berbasis pada kualitas, tidak mempertimbangkan kuantitas, ya, nah itu juga berbahaya. Karena yang punya kualitas pemikiran itu biasanya ya orang-orang elit, orang-orang yang secara pendidikan itu sudah bagus begitu ya. Sehingga artinya dia nanti akan mengabaikan masyarakat kebanyakan. Nah, jadi partisipasi itu butuh dua itu. Nah, pada konteks pemilu yang kompetitif, menurut Evan ini, dia juga akan meningkatkan kualitas partisipasi. Kenapa? Karena pemilihan yang kompetitif itu dia akan menciptakan rasionalitas pemilih, yaitu pengetahuan politik masyarakat terhadap isu-isu kebijakan publik itu akan menjadi lebih tinggi seiring dengan tingginya intensitas kampanye oleh para kandidat yang bersaing, gitu ya. Jadi masing-masing kandidat itu akan berebut eh, apa suara rakyat atau simpati dari rakyat sehingga dia akan mengeluarkan semua kebijakan-kebijakan populisnya sehingga dari situ rakyat ini lalu bisa memilih kira-kira di antara beberapa calon itu visi misi dan program kerjanya yang terbaik itu yang mana begitu ya sehingga harapannya nanti rakyat ketika memilih itu akan memilih mereka yang secara visi misi dan program kerja itu yang terbaik di antara calon-calon yang lain. Nah, yang tidak kalah penting eh, pemilu yang kompetitif itu dia cenderung juga meningkatkan responsivitas calon. Jadi pemilu yang berlangsung secara kompetitif itu satu tadi dia akan merangsang nalar kritis pemilih, sehingga efeknya ini akan mempromosikan sebuah model kampanye di mana semua isu-isu kebijakan itu akan diperdebatkan secara serius. Sehingga konsekuensinya jika satu calon dianggap tidak punya visi misi kebijakan yang disukai, maka ini akan menjadi kesempatan dari calon lain untuk menawarkan program platform yang lebih dekat dengan preferensi pemilih. Sehingga pemilu yang kompetitif itu pada akhirnya akan sangat responsif terhadap apa yang menjadi kehendak pemilih. Dan dalam konteks demokrasi di Indonesia, saya kira ini penting ya. Sebab salah satu problem utama dan mendasar demokrasi kita hari ini itu adalah eh, para ahli sering menyebut dengan istilah terjadi disconnected electoral. Jadi ada keterputusan elektoral antara kita sebagai pemilik kedaulatan, sebagai apa namanya wakil yang mewakili wakil dengan mereka yang mewakili kita. Seringkali apa yang kita aspirasikan bukan itu yang menjadi kebijakan pemerintah atau DPR kita. Sehingga dalam banyak hal DPR dan pemerintah itu tidak responsif dengan aspirasi kita. Nah, dengan semakin banyaknya calon begitu ya dengan persaingan yang semakin ketat ini diharapkan calon itu ya akan menjadi sangat responsif dengan apa yang menjadi tuntutan dari rakyat sehingga pada akhirnya apa yang menjadi aspirasi kita yaitu yang akan menjadi perdebatan di dalam forum-forum parlemen dalam perumusan kebijakan-kebijakan negara. Nah, teman-teman sekalian, tapi saya membaca putusan MK ini ada satu kegamangan gitu ya. Kegamangannya itu apa? Kegamangannya, MK itu masih khawatir kalau PT ini dibatalkan, nanti konsekuensinya akan terlalu banyak calon. Sehingga di dalam akhir pertimbangan hukum MK, dia masih mengamanatkan agar DPR itu melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering. Nah, saya nggak tahu kenapa pilihannya itu rekayasa, karena DPR ini kan paling jago merekayasa. Saya khawatir nanti putusan ini direkayasa betul oleh DPR sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama itu tidak terjadi gitu ya. Nah, kegamangan itu menurut saya di satu sisi MK memberi mandat kepada DPR agar bisa mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah calon itu tidak terlalu banyak. Tapi pada sisi yang bersamaan, MK dari awal mengatakan dengan PT itu dibatalkan, maka semua partai politik itu punya hak konstitusional untuk mencalonkan calon presiden.
Sehingga menurut saya ini logika yang nggak ketemu gitu ya. Jadi MK bilang siapapun yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu, dia otomatis punya hak untuk mengusulkan capres. Tapi di sisi lain, MK bilang ini perlu ada rekayasa konstitusional agar calonnya tidak banyak. Lah ini maksudnya gimana? Harusnya ketika MK bilang PT-nya dihapus, semua partai memiliki hak untuk pencalonan, ya sudah nggak perlu ada rekayasa apapun gitu ya. Dan bayangan saya ketika MK di sini menyebut jumlah 30 misalnya 30 partai. Dulu di awal reformasi itu ada 48 partai politik. Bayangan saya tidak mungkin 48 itu satu persatu juga akan mengusulkan karena mencapreskan seseorang butuh dana, butuh popularitas dan lain sebagainya. Sehingga koalisi itu akan terjadi secara alamiah. Nah, sehingga ini menurut saya agak gamang MK di satu sisi melepas semua hambatan-hambatan ambang batas itu sehingga menyebabkan partai semuanya bisa mencalonkan, tapi pada siang bersamaan masih memberi mandat kepada DPR untuk melakukan rekayasa agar jumlah calonnya tidak terlalu banyak. Bahkan MK bilang jumlah calon yang terlalu banyak itu belum bisa menjamin secara positif perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktek demokrasi. Ini saya kutipkan langsung dari putusan MK itu, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah MK ini kan mau bilang di satu sisi harus kompetitif, tapi di sisi yang lain jangan terlalu banyak. Kan pertanyaan hukumnya adalah ini berapa idealnya, gitu ya? Berapa idealnya? Dan di putusan itu nggak ada. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah jumlah capres yang kompetitif menurut MK itu berapa jadinya gitu ya. Nah, saya dalam mengkaji undang-undang pemilu itu setidaknya ada tiga alternatif tuh. Berapa jumlah capres minimal untuk disebut pemilunya itu berlangsung secara kompetitif. Pertama, dua pasangan calon. Ini tercantum di dalam pasal 229. Di dalam pasal ini dikatakan KPU itu akan menolak pendaftaran pasangan calon dalam hal pertama, pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik. Jadi seluruh partai itu berkoalisi 100% dalam satu gerbong. Nah, maka nanti calonnya itu akan ditolak oleh KPU. Atau yang kedua, pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang menyebabkan gabungan partai politik pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. Nah, saya memaknai pasal 229 ini intinya adalah pemilu itu minimal harus ada dua calon. Itu harus ada dua calon. Sehingga kalau calonnya itu sudah dua, maka itu sudah legal, pemilu bisa dilangsungkan. Nah, kalau ini yang dipakai, menurut saya bahaya karena tidak ada apa namanya, tidak ada manfaatnya MK kemudian membatalkan apa namanya PT itu kalau di dalam praktek partai ini akan berkoalisi dua gitu ya. Karena begini, nanti saya akan tunjukkan di terakhir ya. Pengalaman pilkada kemarin melalui putusan 60 tahun 2004 ketika MK menurunkan angka ambang batas pencalonan itu kan harapannya daerah-daerah itu tidak ada yang calon tunggal. Tapi ternyata masih ada 37 calon tunggal. Artinya apa? Penurunan ambang batas itu tidak berkorelasi dengan eh, kompetisi yang lebih bagus dalam konteks pilkada. Karena apa? Karena partai ya tetap dia mengelompok ke dalam satu barisan, gitu ya, satu barisan. Nah, saya khawatir eh, kalau kemudian nanti partai itu membuat kesepakatan di antara partai-partai yang ada, mereka hanya akan membentuk dua poros karena menurut pasal 229 ini dua calon itu sudah sah untuk pemilu dilaksanakan. Karena caranya kan bisa banyak ya, misalnya partai itu bisa menggunakan iming-iming untuk apa namanya apa iming-iming ekonomi, kekuasaan, bahkan termasuk kasus-kasus hukum itu bisa dipakai oleh partai-partai lain untuk menyandra partai lainnya agar dia tidak mencalonkan diri. Dan apa yang terjadi di Jakarta kemarin kan bisa kita lihat itu. Jadi ya, sekalipun menurut survei Pak Anies itu nomor satu yang diharapkan oleh warga, nomor dua Pak Ahok gitu, tapi ya partai tidak mengusung calon itu gitu karena oleh bos-bos partai dua orang ini tidak diinginkan gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan pasal 229 itu sudah sah tuh dua.
Tapi kalau berdasarkan pasal 6A ayat 4 dan putusan MK 50 2014, maka mestinya calon itu hanya harusnya minimal 3 gitu ya. Jadi pasal 6A ayat 4 ini kan bicara potensi Pilpres itu 2 putaran. Nah, di tahun 2014 itu adalah Pilpres pertama di mana calonnya hanya 2. Waktu itu ada JR Undang-Undang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi meminta tafsir. Kalau calonnya hanya 2, apa iya harus 2 putaran gitu ya? Karena untuk 2 putaran itu biayanya sangat besar sekali. Apa tidak cukup sekali putaran saja yang dipakai ukuran itu adalah suara terbanyak? Karena di pasal 6 ayat 3 itu untuk terpilihnya seseorang sebagai capres-cawapres, syaratnya kan 2, suara terbanyak 50% plus 1 dan persebaran suara 20% minimal di separuh jumlah provinsi di Indonesia gitu ya. Nah, MK waktu itu bikin putusan kalau calonnya hanya 2, gitu ya, ya sudah cukup 1 putaran, gitu ya. Sehingga saya menafsirkan karena amanat 2 putaran itu adalah amanat konstitusi dan syarat untuk itu bisa dilakukan harus minimal 3, ya berarti konstitusi secara implisit pasal 6 ayat 4 ini inginnya pilpres kita itu minimal 3 calon, gitu ya, 3 calon. Nah, yang ketiga itu minimal 5 pasangan calon. Ini kalau saya tafsirkan dari pasal 222 yang dibatalkan gitu. Jadi pasal 222 soal presidential threshold ini kan sebenarnya dengan persyaratan Pilpres 20% kursi atau 25% suara sah nasional DPR, ini masih memungkinkan tersedia 4 sampai 5 pasangan calon. Jadi kalau kita pakai 20% kursi berarti kalau 100% dibagi 20% berarti kan ada potensi masih tersedia 5. Tapi kalau yang dipakai 25% masih ada potensi calon itu 4 gitu ya. Oleh karenanya, ketika pasal ini dibatalkan oleh MK dan MK mengamanatkan Pilpres berikutnya harus kompetitif, lebih kompetitif daripada yang sekarang, berarti pandangan saya ya berarti dia harus minimal 5 atau 6 gitu. Karena minimal 5 ini dibatalkan oleh MK dianggap ini belum kompetitif gitu ya. Jadi buktinya pasal 222 ini dibatalkan oleh MK. Padahal pasal 222 ini secara praktek itu masih memungkinkan peluang munculnya 4 sampai 5 pasangan calon. Oleh karenanya kalau arahnya dari putusan MK ini besok pilpresnya menjadi lebih kompetitif, maka ya minimal dia 5 atau bahkan dari 5 yaitu minimal 6 gitu ya. Nah, suara calon minimal ini yang menurut saya ke depan perlu didorong, gitu ya, perlu didorong. Karena kalau jumlah, jadi putusan MK ini kan maksimal ya, maksimal dalam arti semua partai eh, boleh mencalonkan, tapi minimalnya kan dia nggak ngatur. Sehingga kalau nanti dia membentuk 2 poros, ya itu juga sah gitu ya. Sepanjang tidak ada lagi persyaratan threshold tadi. Tapi kan mungkin sekali partai yang banyak itu dia hanya mengelompok menjadi 2. Nah, kalau dia hanya mengelompok menjadi 2, maka putusan ini menurut saya menjadi sia-sia. Nah, padahal MK di dalam menerima legal standing pemohon itu mengatakan begini, kenapa putusan legal standing ini harus diterima kata Mahkamah Konstitusi karena pemohon salah satunya ya mampu meyakinkan hakim bahwa antara kerugian konstitusional yang dia alami dengan ketika MK besok akan membatalkan ini kerugian ini bisa ditebak gitu ya, bisa diyakini akan tidak terjadi lagi. Sehingga kalau pemohon mengatakan Pilpres 2 calon itu merugikan hak konstitusional dia, maka ketika MK menerima permohonan berarti Pilpres 2 calon itu nggak boleh terjadi lagi. Karena kalau Pilpres 2 pasangan tetap terjadi, berarti hak konstitusional pemohon itu belum terpulihkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, gitu ya. Sehingga menurut saya ini kalau teman-teman KPK ke depan mau menguji lagi, menarik nih untuk menguji pasal 229 ini. Jadi menurut saya perlu ada limitasi jumlah calon. Itu jumlah calon yaitu minimal 5 tadi karena PT-nya sudah dihilangkan dianggap inkonstitusional padahal PT tadi secara hitung-hitungan masih memungkinkan ada 4 sampai 5 berarti ya harus ada limitasi minimal 6. Nah, sehingga apapun dinamika politik yang terjadi kelak di 2029, partai itu mau tidak mau dia akan dipaksa untuk ya minimal 6. Syukur semua partai yang menjadi peserta pemilu itu mengusulkan satu-satu calonnya itu akan menjadi lebih menjadi lebih menarik lagi begitu ya.
Nah, sehingga ini apa namanya PR kita ke depan. Kita harus tunggu eh, apakah PT yang mengamanatkan Pilpres kita menjadi lebih kompetitif ini akan diikuti dalam tataran praktek gitu. Karena di prakteknya masih memungkinkan PT-nya dihilangkan, tapi praktek koalisinya akan membesar hanya menjadi dua jika berdasar pada pasal 229 ini gitu. Sehingga pasal 229 ini menurut saya perlu dibongkar sehingga misalnya eh, koalisi partai dibolehkan asal dia tidak lebih 25% misalnya. Sehingga dengan 25% kan ada kemungkinan nanti koalisinya itu akan terbelah menjadi 4 sehingga capres-cawapres kita menjadi lebih banyak begitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Jamaluddin. Salah satu yang saya highlight adalah keputusan ini memang memiliki keuntungan, yaitu eh, memperbanyak atau menambah kompetitif dari Pilpres itu sendiri. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah berapa jumlah ideal untuk pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden di Indonesia. Teman-teman, karena sudah disampaikan materi daripada pemateri kita, ini menjadi pemantik untuk kita berdiskusi malam ini. Namun sebelum itu saya mau mengingatkan teman-teman untuk mengisi absensi yang sudah ada di room chat kita. Jadi teman-teman bisa diisi dulu absensinya, lalu kita masuki tanya jawab. Mungkin saya buka untuk tanya jawab. Di termin yang pertama kita akan buka 3 pertanyaan nih buat teman-teman. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan dan juga di kameranya bisa diaktifkan. Nanti bisa menyebutkan nama dan juga pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Baik, di sini sudah ada Saudara Zidane, boleh on cam, sebutkan nama dan pertanyaannya tertuju pada siapa. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, sudah. Baik, terima kasih. Saya Zidane Saputra dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sini saya ingin bertanya kepada eh, Pak Gugun atau Prof. Nikmatul Huda. Eh, Apabila DPR dalam merevisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu eh, memperketat proses verifikasi calon peserta pemilu. eh, apakah itu termasuk proses untuk mencoba apa istilahnya meng, seperti menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kepada Saudara Jihande. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Baik, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Nikmah dan Pak Jamaluddin Gofur serta Pak Gugun izin bertanya ya sebagai diskusi ringan aja untuk malam hari ini. Pertama tentu saya bersyukur ya ketentuan pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas presiden itu sudah dinyatakan inkonstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi. Artinya semua partai politik mempunyai hak yang sama untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden tanpa harus membentuk koalisi dengan partai yang lain. Tinggal langkah selanjutnya adalah kita memastikan bahwa partai politik itu melakukan proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. Walaupun dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Partai Politik, termasuk juga pasal 231 Undang-Undang Pemilu, di sana sudah dinyatakan bahwa rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka. Tetapi ada frasa baru, frasa tambahan sesuai dengan ADART masing-masing partai politik. Gitu. Nah, kalau kita baca maksudnya kan adalah undang-undang sebenarnya telah memberikan satu isyarat agar proses rekrutmen itu harus dilakukan secara terbuka dan demokratis gitu. Tetapi pelaksanaannya tergantung pada mekanisme internal masing-masing partai politik berdasarkan ADART-nya gitu. Nah, kalau kita lihat realitas yang ada sekarang ini, nampaknya proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden itu masih didominasi oleh elit partai politik dan dilakukan secara tertutup begitu ya. Sehingga pertanyaan saya, kira-kira menurut Bapak Ibu narasumber bagaimana konsep ideal ke depan gitu tentang proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik. Kemudian yang kedua, apa langkah yang sekiranya bisa kita ambil untuk membuat proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden bisa dilakukan secara demokratis dan terbuka begitu. Karena kalau kita menunggu kesadaran dari partai politik untuk mengatur sendiri agar proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan demokratis nampaknya agak susah kalau menunggu kesadaran partai politik gitu. Kira-kira begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali. Terima kasih kepada Mas Hanif. Kita buka satu pertanyaan lagi. Ada nggak ya? Baik, karena mungkin belum ada pertanyaan lagi, kita bisa langsung memasuki jawabannya. Yaitu yang pertama dari pertanyaan dari Mas Zidan, yaitu apabila DPR dalam memutus Undang-Undang Pemilu ini, apakah ini termasuk proses mengimbangi Mahkamah Konstitusi gitu? Mungkin dari Ibu Profesor Hikmatul Huda bisa dijawab. Baik, terima kasih. Tadi yang saya tangkap itu jika DPR dalam revisi Undang-Undang Pemilu itu kemudian membuat norma yang mempersulit partai politik peserta gitu ya, apakah itu bisa bertentangan dengan putusan MK gitu ya. Putusan MK itu kan hanya menghilangkan ketentuan di pasal 222 yang tetapi kemudian dia juga memberi pesan gitu ya supaya si pembentuk undang-undang melakukan rekayasa dalam hal mengaturnya supaya eh, tidak apa ya katakanlah seperti jumlah yang disebutkan dalam putusan itu misalnya sampai 30 partai itu ada calon 30 gitu ya. Nah, makna merekayasa atau mempersulit si calon itu kan kita juga masih abstrak ya apa yang digambarkan oleh Mas Hidane. Tapi gini, eh, pasal yang terkait di situ itu di 222 itu kan batasan tentang berapa ambang batas bahwa partai itu boleh mencalonkan itu berapa sih gitu ya jumlah suara atau kursi yang dia miliki gitu ya. Setelah ada putusan ini persoalan itu tidak ada lagi. Tetapi karena ada peluang untuk membuat rekayasa bagaimana caranya menghadirkan calon oleh partai politik itu yang harus nanti kita baca dulu gitu ya. DPR maunya bagaimana ini ketika tidak ada PT lagi gitu ya. Dia akan membuat rekayasa untuk menyeleksinya seperti apa kalau gitu ya eh, apa supaya calonnya nggak banyak atau juga supaya partai itu nggak berkumpul di tempat yang tertentu itu terus gitu kan. Sehingga partai yang lain itu nggak punya calon untuk dimajukan gitu ya. Nah
Itu hal-hal yang mungkin sebenarnya perlu diatur gitu. Berapa sih bolehnya partai itu berkoalisi gitu ya. Kalau yang di Pilkada, saya contohkan dalam disertasinya Pak Junaidi itu kayak gitu. Dia melihat ternyata ketika beberapa daerah ini dengan katakanlah kolom kosong itu kemudian partainya mengumpul di situ, itu pengawasan nggak jalan karena semua partai yang ada di situ bagian dari pemerintah gitu. Nah, sehingga dikhawatirkan kalau koalisi ini terlalu besar nantinya itu di situ tidak ada lagi partai oposisi katakanlah gitu ya dalam tanda petik yang ikut melakukan pengawasan terhadap parlemen itu sendiri. Nah, semuanya akan jadi apa? Politik rente gitu ya atau politik kartel gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya kemudian ini yang harus ditata ulang gitu ya. Jadi saya belum bisa memaknai apa yang Anda sebutkan dengan eh, mempersulit calon gitu ya. Nanti kita lihat dulu kira-kira bentuknya apa gitu ya, yang dia eh, tentukan di dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, itu yang karena belum terlihat. Kalau saya melihatnya begitu. Nah, yang Mas Hanif tadi itu disertasinya Mas Jamal itu nanti Mas Jamal yang detailnya gitu ya bagaimana membuka sekat di partai itu supaya lebih terbuka gitu disertasinya Pak Jamal ya. Saya ngelihatnya partai politik itu kayaknya milik milik kayak perusahaan pribadi dari ketua partai gitu kan. Ini yang agak menyulitkan ini kalau kayak ini nih gitu ya. Karena eh, putusan akhir itu ada di pada ketua partai gitu. Nah, saya dulu sebenarnya ingin melihat ketika ADART diajukan ke MA itu menarik sebenarnya, gitu ya. Karena itu pintu masuk yang kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang mereka khawatirkan, gitu ya. Kalau ADART itu diuji, gitu. Tapi buru-buru kemudian nggak bisa itu ya di, diujikan ke sana. Tapi seandainya itu bisa dibuka itu menarik, gitu. Nah, salah satu kelemahan di kita itu partai itu tertutup, gitu. Dari dalam tuh sangat tertutup. Saya masih ingat komentarnya Pak Bambang Pacul itu ya, mereka tuh hanya Korea-Korea saja di parlemen itu. Jadi eh, kayak apa, just jadi kait dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Hani, bagaimana yang dari dalam itu membuka diri, bisa nggak kira-kira dari luar itu memaksa partai itu berbenah gitu ya? Mungkin salah satunya tentang ini gitu ya, salah satunya tentang PT ini. Caranya dia untuk bisa mendapatkan calon yang baik dan berkualitas serta apa ya, eh, mempunyai kelayakan untuk dipilih itu kira-kira apa? Gitu. Kemudian bisa nggak kalau misalnya melakukan semacam desentralisasi otoritas untuk memberikan izin di pilkada gitu. Jadi nggak harus semuanya ke Jakarta, tetapi cukup ke DPW gitu ya. Nah, DPW nanti yang melakukan seleksi di situ sehingga itu perlahan aja nanti sedikit demi sedikit itu dimulai dikurangi gitu ya. Partai itu mulai membagi kekuasaan atau kuenya ke daerah itu dengan cara kayak gitu. Dan jangan kemudian kalau yang masih di pusat kemarin kan kita bisa melihat orang dari daerah mana ditaruh di daerah mana gitu. Yang itu bisa jadi juga melukai ya, melukai masyarakat setempat yang seolah-olah di daerah itu tidak ada kandidat yang layak untuk di apa, dinominasikan gitu. Jadi harus orang drop-dropan yang ditunjuk oleh Jakarta. Nah, ini juga bisa menimbulkan sentimen lokal yang kayak gini nih gitu kan. Nah, kalau misalnya dianggap yang di daerah tidak ada yang layak untuk dikompetisikan, itu PR-nya partai politik untuk mendidik mereka menjadi layak gitu. Nah, jadi jangan semuanya kemudian hegemoninya itu luar biasa di pusat itu. Kalau saya dari perspektif saya kayak gitu. Nah, Pak Jamal kan kajian mendalam itu kalau Pak Jamal itu disertasinya gitu ya. Nah, mungkin itu tanggapan saya untuk Mas Hanif. Dua ya tadi itu ya, Mas Terima Hidane kasih. sama Mas. Ya, oke, mungkin itu Mbak. Ya, Saya terima kembalikan ke kasih moderator. kepada Ibu Profesor Hikmatul. Udah. Baik, selanjutnya mungkin bisa ditambahin tadi sudah disinggung oleh Profesor Nikmat Huda bahwa ini adalah disertasi dari Bapak Jamal. Mungkin bisa di-spill gitu Pak mengenai disertasinya bagaimana. Harusnya Pak Gugun dulu, Mbak. Pak Gugun mau nyampaikan hadiah itu. Boleh Pak Gugum dulu atau Pak Jamal dulu? Oke. Enggak, enggak guyon, guyon tadi.
Ya, makasih ya. Pertama Zidan ya. Walaupun tadi tanya ke Prof. Nima dan Mas Gugun, tapi izin juga memberi komentar. Memperketat partai untuk menjadi peserta pemilu. Apa bisa menjadi opsi untuk mengerem agar tidak terlalu banyak calon sebagaimana kekhawatiran MK tadi? Menurut saya sebaiknya ini tidak dilakukan. Karena di 2019 kemarin MK sudah bikin putusan bahwa partai yang punya kursi di parlemen tidak perlu verifikasi faktual, cukup administratif. Saya khawatir kalau syarat untuk menjadi peserta pemilu itu diperketat, maka yang akan mengambil keuntungan itu ya hanya partai-partai parlemen saja. Ini lama-lama ya juga menjadi hegemonik begitu ya. Jadi itu menjadi kontraproduktif dengan putusan MK ini. Walaupun putusan MK ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa namanya soal peserta pemilu, tapi itu bisa saja nanti DPR menafsirkan, oh ternyata MK bilang boleh nih rekayasa konstitusional, jangan sampai terlalu banyak calon, lalu DPR memilih cara itu. Gitu ya. Jadi satu-satunya cara kan yang bisa ditempuh untuk calonnya biar tidak banyak, ya memperketat kepesertaan pemilu karena kalau mau membebankan presidensial threshold lagi kan sudah tidak boleh. Jadi satu-satunya pintu itu ke situ gitu ya. Tapi menurut saya ini bahaya karena yang akan diuntungkan itu hanya partai parlemen karena partai parlemen itu syaratnya mudah sekali. Dia hanya mengumpulkan berkas administratif saja. Padahal untuk mendirikan partai dan menjadi peserta pemilu sekarang itu sudah sangat berat sekali gitu ya. Misalnya dia harus punya kantor di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota, termasuk di seluruh apa namanya kecamatan 75%. Itu saja nggak kita bayangkan berapa ongkos dan dana yang harus dikeluarkan. Makanya teman-teman sekalian, kenapa pendiri partai itu mesti harus pengusaha? Ya karena untuk mendirikan partai itu butuh dana, gitu ya, butuh dana. Karena kalau dia nggak punya kantor, nggak bisa untuk nyewa, ya nggak lolos, gitu ya, nggak lolos. Belum lagi dia dipersyaratkan dalam jumlah penduduk sekian harus punya sekian anggota dan tidak mudah untuk menarik orang menjadi anggota partai sekarang. Sehingga kalau orang itu mau diklaim sebagai anggota dia, dia harus bayar, gitu ya, harus bayar. Nah, jadi kalau itu diperberat lagi, itu menurut saya justru akan mematikan demokratisasi. Karena tadi disinggung oleh Prof. Nima, partai kita ini kan sekarang modelnya dalam model partai kartel. Model partai kartel itu sederhananya begini. Partai itu dia berlindung terhadap institusi negara untuk dia survive. Dan berlindung dari institusi negara itu dia juga apa menjadikan itu untuk menghajar lawan. Jadi beberapa peraturan-peraturan di bidang kepartaian yang intinya semakin memperketat pendirian partai baru, itu di satu sisi ya bagus itu biar tidak terlalu banyak. Tapi kalau dilihat dari sisi partai kartel itu sebenarnya cara bagi partai-partai yang lama agar tidak ada penantang baru yang masuk gitu ya. Sehingga sebenarnya itu berbahaya bagi demokrasi. Jadi banyak partai-partai yang di parlemen sekarang menggunakan instrumen legislasi untuk menghadang lawan-lawannya agar mereka tidak masuk ke kompetisi. Karena kalau mereka sampai masuk dan partai ini menarik, tentu yang akan dirugikan itu adalah partai-partai lama karena mereka pasti akan tergerus suaranya begitu ya. Nah, sehingga eh, bagi saya ini eh, jangan sampai terjadi begitu ya karena kalau ini terjadi ya yang akan menjadi peserta pemilu ya yang sekarang hanya ada di parlemen itu gitu karena yang lain-lain pasti kesulitan untuk dilakukan verifikasi faktual. Lalu pertanyaannya Hanif soal demokratisasi apa namanya pencapresan. Jadi eh, apa namanya penelitian disertasi saya itu saya kebetulan melakukan beberapa perbandingan dengan beberapa negara, tidak banyak sih. Ada yang mewakili sistemnya presidensil, ada yang mewakili parlementer. Nah, salah satu temuannya itu begini. Di negara-negara parlementer, dia punya kebiasaan di mana kekuasaan ketua umum partai itu memang sangat besar dan absolut. Dan itu ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya adalah karena dalam sistem parlementer itu jatuh bangunnya kabinet itu sangat bergantung pada soliditas parlemen. Jadi kalau parlemennya itu terlalu terfragmentasi dan kemudian ketua umum tidak bisa mengendalikan, maka dia akan dipastikan pemerintahannya menjadi tidak stabil karena sewaktu-waktu akan jatuh bangun gitu. Makanya di hampir semua negara-negara parlementer
itu ketua umumnya powerful, bahkan dia posisinya biasanya sebagai menteri atau sebagai apa namanya perdana menteri atau ketua oposisi di parlemen. Jadi jabatan resmi negara biasanya itu melekat ke ketua umum partai. Jadi itu keinginannya adalah untuk menjaga agar anggota partainya itu nggak balelo, kira-kira begitu. Karena kalau dia balelo itu bahaya. Karena jatuh bangunnya kabinet atau eksekutif itu sangat bergantung pada soliditas parlemen. Tapi di negara-negara presidensil, kebutuhan untuk meletakkan kekuasaan yang terlalu powerful di ketua umum itu nggak ada karena presiden dan kabinet itu nggak bisa jatuh gara-gara parlemen gitu ya. Karena kita punya mekanisme impeachment. Makanya tradisi di Amerika gitu ya sebagai negara yang pertama memperkenalkan sistem presidensil itu ketua umum partai itu nggak kuat gitu. Dia hanya sekedar untuk apa menjadi manajer aja. Bahkan kita nggak ngerti itu ketua umum Partai Republik siapa, Demokrat itu siapa gitu ya. Karena dia hanya sekedar manajer di mana partai itu betul-betul dipakai untuk proses demokratisasi. Jadi dalam konteks pencalonan itu dia menjadi sangat terbuka sekali. Nah, Indonesia ini menurut saya kebalik. Kita ini presidensil, tapi konsep berpartainya meniru parlementer gitu ya. Meniru parlementer. Nah, ini akhirnya menjadi ya tadi disampaikan oleh Prof. Nima mengutip Bambang Pacul tadi. Jadi DPR yang semestinya bisa berdaya, bisa apa namanya efektif melakukan tugas pengawasan, ya akhirnya nggak bisa begitu ya, karena selalu di bawah ancaman PAW oleh ketua umum gitu ya. Jadi eh, penentu negara kita itu ya sebenarnya hanya 9 atau 8 ketua umum itu, karena sekali mereka bilang diam kepada semua anggota DPR ya diam gitu ya. Nah, eh, ada para ahli itu menyarankan untuk perbaikan partai itu tiga ya. Pertama, ini termasuk juga proses demokratisasi. Pertama adalah ya kita harus mendorong itu dari internal partai. Bagaimana mereka membangun kesadaran bahwa partai ini adalah demokratisasi. Tapi ini kan susah. Jadi orang partai itu salah satu orang yang menurut saya tidak pernah sadar diri. Gitu, tidak pernah sadar. Jadi kalau berharap mereka mau sadar melakukan demokratisasi itu susah. Yang kedua, sarannya itu dari eksternal, dari rakyat, pemilih kita ini. Jadi kita bisa memberikan reward punishment. Jadi kalau ada partai yang bagus, demokratis, dikelola dengan baik, ya mari kita dukung. Tapi kalau partainya dikelola secara kekeluargaan, begitu ya, personalistik, ya jangan kita dukung. Tapi ini ya susah juga, karena pemilih kita ini kan rata-rata NPWP itu. Nomor biro, wani biro, gitu ya. Jadi kalau partai itu sangat personal, tapi dia punya banyak duit, ya potensinya dipilih ya tetap tinggi, gitu ya, tetap tinggi. Nah, ada satu yang menurut saya ini menarik untuk dilirik. Tadi Prof. Nima sudah menyampaikan, melibatkan lembaga peradilan. Karena salah satu apa namanya partai itu tidak bisa dirubah karena dia dilindungi oleh ADART-nya. Dan ADRT itu fungsinya sebagai konstitusi partai. Jadi kalau ADRT-nya bilang A, ya yang lain mau protes apa gitu ya, karena aturannya ngomong begitu. Jadi misalnya kayak di PDI itu, kalau teman-teman baca dalam konteks suksesi kepemimpinan itu dari pencalonan sampai pemilihan itu perannya Bu Mega semua. Makanya Bu Mega nggak pernah bergeser karena jangankan muncul calon gitu, ya. Karena yang menentukan calon itu beliau. Nah, praktek di PDI ini yang di copy paste oleh semua partai sekarang itu PKB mengcopy paste itu gitu ya lalu kemudian Partai Gerindra dan lain sebagainya jadi rusak. Nah, pengadilan itu relatif lebih apa namanya lebih independen untuk bisa melakukan penataan tapi ya sayang sekali itu tidak dipakai oleh Mahkamah Agung. Nah, sehingga kembali ke pertanyaan Mas Hanif tadi, gimana nih undang-undang sudah memerintahkan seleksi calon pejabat publik termasuk Pilpres harus demokratis. Bagaimana kalau faktanya tidak demokratis? Nah, mungkin bisa juga tuh kita gugat tuh hasil seleksinya, hasil penetapannya ke pengadilan. Jerman itu punya pengalaman unik gitu ya di tahun sekitar 70-an karena dia memerintahkan partai dalam seleksi calon pejabat publiknya harus demokratis. Lalu ada cerita, ada satu partai yang dia tidak demokratis. Jadi ada satu orang, dia daftar caleg di partai itu, tapi nggak dilolosin. Akhirnya orang ini gugat ke pengadilan dengan alasan mekanismenya nggak demokratis, sebagaimana undang-undang mengamanatkan itu. Dan pengadilan mengabulkan. Jadi dia memerintahkan apa namanya seleksi calegnya diulang bahkan pemilunya sudah selesai itu dibatalin karena ada satu mekanisme dari partai peserta pemilu yang ketika dia melakukan rekrutmen itu tidak sesuai dengan undang-undang.
Nah, menarik itu menurut saya teman-teman KPK untuk juga mengawasi itu ke depan bagaimana proses seleksi apa namanya presiden oleh partai politik. Kalau dia melanggar ketentuan soal amanat demokratisasi di Undang-Undang Parpol itu bisa nggak kita bawa dia ke pengadilan untuk dibatalkan karena prosedurnya sangat oligarkis misalnya begitu ya. Nah, mungkin itu Mas Hanif yang bisa saya sharing soal isu demokratisasi internal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Jamal Gofur. Mungkin selanjutnya kita ada tambahan dari Bapak Gugun Elviani. Saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Fadilah. Ada dua pertanyaan, tapi saya rangkum jadi satu respon saja ya. Kalau saya begini bahwa hipotesis bahwa presidensialisme sistem yang dikawinkan dengan multi partai itu tidak cocok itu bisa jadi harus kita yakini, walaupun di Indonesia tidak sepenuhnya terjadi. Karena apapun yang diterapkan di Indonesia itu bisa jadi hasilnya sangat berbeda. Eh, Kalau misalnya multi partai sistem itu harus kita khawatirkan karena memang di Undang-Undang Parpol itu eh, persyaratan untuk mendirikan parpol dibuat lebih ketat itu positifnya juga ada negatifnya. Jika Negatifnya tadi bahwa eh, partai-partai yang sudah mapan, partai-partai besar itu akan semakin tidak tergoyahkan. Akhirnya oligarki politik terbentuk. Tetapi dalam konteks ini, pembatasan kelahirnya parpol juga harus dibatasi, Mas Jamal. Kenapa? Ada tren di pasca reformasi ya, ada banyak partai yang lolos akhirnya 48. Itu mereka akhirnya bisa mencuri poin bahwa ternyata bikin partai itu enak ya, seperti mendirikan perusahaan kok. Dia bisa menyewakan kapal ya untuk pilpres, untuk pilkada. Jadi cukup itu saja imajinasi mendirikan partai itu. Satu untuk sewa kapal, sewa skoci untuk pilpres dan pilkada. Yang kedua dia mengejar jabatan-jabatan publik tadi. Jadi dalam pengusulan bukan hanya kepala daerah dan pilpres, tetapi justru dia ikut intervensi dalam pengusulan jabatan-jabatan di yudisial. Jadi hakim agung ini akan didukung siapa? Ikut-ikutan dia partai-partai ini. Sehingga ada efek negatif yang harus kita antisipasi. Imajinasi bahwa kalau partai semakin mudah dibentuk, akhirnya satu, anggaran kita juga boros APBN untuk mendanai mereka. Yang kedua, tidak kompatibel dengan semangat presidensialisme. Kemudian yang kedua, terkait dengan yang disampaikan Mas Jamal dan Prof. Nikmat tadi bahwa putusan 62 ini tidak selesai. Kenapa? Karena kalau undang-undang pemilu instrumen pengaturan pemilu pilpres pilkada kita benahi, tapi ada satu yang kita sering lakukan, yakni pembenahan partai politik. Undang-undang parpol itu saya kira harus jadi perhatian kita bersama. Selama ini kan mereka seolah-olah kebal, mereka berada di ruang yang sangat asing, sulit diubah, sulit di GR, sulit direformasi. Padahal justru akar persoalan ketatanegaraan ada di sana. Ada norma soal pembatasan jabatan pimpinan parpol, ketua parpol. Ada norma yang mengatur soal pendanaan partai politik. Itu semua berpengaruh terhadap pemilu, terhadap lahirnya kontestan-kontestan di pemilihan presiden. Jadi bayangkan kalau misalnya KPU sering cerita bahwa pemilu sudah selesai, tetapi tidak ada partai yang punya laporan pendanaan kampanye yang beres, tidak ada. Itu artinya apa? Bahwa instrumen ini benar-benar dikejar. Di Undang-Undang Parpol, di Undang-Undang Pemilu harus ada sinkronisasi, harus ada harmonisasi yang jelas bahwa partai politik harus dibenahi kalau mau instrumen pengaturan di Undang-Undang Pemilu, Pilkada, termasuk di Pemda, itu menjadi tidak bermasalah. Kita percuma kalau men-GR di norma-norma di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, tapi itu lupa. Parpol tidak pernah kita benahi ya. Karena akar oligarki, akar rusaknya ketatanegaraan termasuk korupsi itu ada di pengaturan parpol itu sendiri. Sehingga menurut saya teman-teman mahasiswa, akademisi punya ruang untuk fokus lagi soal pengaturan parpol. Kalau dalam bahasanya Prof. Nuas sering ada pembenahan reformasi partai politik. Mas Jamal tadi menyebut ada demokratisasi parpol. Itu menjadi sangat penting karena justru di sana akar apa kerusakan dari semua ketatanegaraan ada di sana. Dan yang terakhir, saya melihat
di argumentasi pemohon 62, Enika, Arsel, Nana, dan Faisal ini bahwa yang selalu didalilkan adalah sebagaimana dalil-dalil para pemohon terdahulu adalah soal kerugian potensialnya tidak ada pilihan-pilihan capres yang beragam ya. Nah, kita lihat kalau misalnya PT ini dihapus, kemudian mungkin enggak ada pasangan capres yang diusul oleh partai kecil yang dia angkanya di bawah 5%, dia dari luar Jawa, dia non-Muslim misalnya. Kalau itu yang dimaksudkan, bisa terjadi di 5 tahun, 10 tahun ini enggak? Sebenarnya itu juga imajinasi yang sangat penting. Apa ini putusan MK dan permohonan teman-teman ini bersifat sangat transenden, bersifat sangat futurologis menurut saya. Kalau selama Indonesia merdeka sampai besok, presidennya harus Muslim, harus orang Jawa, itu saya kira putusan 62 tidak ada nanya, kurang perennial, tidak futurologis ini menurut saya. Sehingga dalam bayangan saya ada yang lebih penting, ada yang lebih substantif, lebih futurologis, yakni tadi keragaman calon-calon pemimpin kita. Soal menang kalah itu belakang, tapi muncul calon-calon itu ya yang beragam dari soal kedaerahan, dari unsur agama, dari unsur apa pengusul dari organisasi apa itu, sehingga menurut saya keberhasilan putusan 62 ada di sana. Setelah itu kemudian kalau kita melihat pemilu 55, pemilu pertama yang dianggap pemilu paling demokratis ya. Kan peserta pemilu bukan hanya parpol. Teman-teman kalau baca secara pemilu ya, pemilu 55 itu pesertanya ada non parpol, perseorangan. Mungkin enggak ke depan kita punya imajinasi bahwa pemilu, kontestasi, demokrasi elektoral bukan hanya dikuasai, didominasi, dihegemoni oleh parpol. Karena kadang parpol itu kadang mendistorsi kedaulatan rakyat juga. Sehingga dia merasa kalau tanpa kami enggak bisa ini, maka harus lewat kami semua. Sehingga menurut saya kalau pilkada sudah ada calon independen dan sebagainya. Pemilu mungkin kalau kita melihat desain tahun 55 itu agar orang punya pilihan, tidak harus lewat parpol kok. Itu bisa jadi hegemoni parpol, oligarki politik lewat partai yang disebutkan tadi bahwa ketua partai itu pasti pengusaha atau minimal di balik pendirian parpol itu ada kelompok oligarki, oligarki tambang, oligarki sawit dan sebagainya, itu yang justru saya bisa merusak, mereduksi makna demokrasi. Dan kalau kita melihat pasca reformasi itu, Pilpres 2004 yang justru kompetitif. Tadi Mas Jamal punya catatan bahwa 2004 itu ada Wiranto Salahuddin Wahid, ada Megawati Hasyim Muzadi, ada SBY JK. Itu desain di pasal 6A itu benar-benar muncul di Pilpres 2004. Tapi setelah itu parpol besar punya yang disebut sebagai constitutional engineering tadi, rekayasa ya. Padahal bukan constitutional engineering, tapi sebenarnya constitutional breaching, pelanggaran konstitusi ya. Jadi Mas Hanif dan Mas Zidan menurut saya kalau yang dimaknai oleh MK merekayasa konstitusi pasca putusan 62 ini adalah boleh itu dihapus tapi sampai terlalu banyak, menurut saya juga akan kehilangan mana. Biarkan capres-cawapres itu di putaran pertama banyak muncul, tapi kan di pasal 6 ayat 4 itu jelas itu ada putaran final. Artinya ini seperti logika Piala Dunia ya atau SEA Games ya. Harus ada babak penyisian dan babak final. Itu jauh lebih demokratis, Prof. Menurut saya daripada itu diseleksi lewat presidential threshold, lewat instrumen-instrumen yang menurut saya itu penuh rekayasa, penuh manipulasi. Tapi kalau lewat rakyat langsung, putaran pertama ada 7 capres, ada 9 capres, biar nanti muncul 2 final, putaran final itu jauh lebih menurut saya sesuai dengan makna di naskah komprehensif pasal. Baik, terima kasih untuk Pak Gugun. Selanjutnya mungkin kita buka satu lagi teman-teman pertanyaan. Ini udah standby Mas Zikril, mungkin bisa on cam. Dan perkenalkan diri selanjutnya memaparkan pertanyaan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zikril dari Komunitas Pemerhati Konstitusi. Saya akan memberikan pertanyaan. Mungkin saya lebih tujukan kepada Pak Jamaluddin Ghafor ya.
tapi mungkin bisa ditanggapi juga oleh para narasumber yang lain. Nah, jadi yang pertama, tadi kan dengan adanya putusan MK nomor 62 ini, MK memberikan rekomendasi atau rambu-rambu eh, agar DPR melakukan rekayasa konstitusional ya, di mana tujuannya adalah untuk membatasi jumlah kandidat atau calon agar tidak terlalu banyak. Nah, pertanyaannya, jadi selain opsi untuk membatasi jumlah kandidat, ada juga opsi terkait ambang batas koalisi. Nah, jadi pertanyaannya, eh, apakah penting terkait ambang batas koalisi ini? Terus, mana sih yang lebih, apakah mengutamakan tadi ambang batas calon, ataukah ambang batas koalisi ini? Karena meskipun banyak yang merekomendasi terkait ambang batas koalisi ini. Pun pertanyaan kedua, jadi selain adanya putusan terkait presidensial threshold, sebelumnya dalam putusan MK nomor 116 tahun 2023, MK menyatakan putusan terkait dari threshold. Nah, jadi MK menyatakan bahwa parliamentary threshold ini inkonstitusional bersyarat. Jadi uh, parliamentary threshold ini dinyatakan konstitusional, akan tetapi ambang batasnya itulah yang kemudian besaran angkanya ini yang dinyatakan konstitusional. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang menjadi dasar presidensial threshold ini dihapus berapapun persen angkanya, kemudian parliamentary threshold ini itu tidak dihapus dan masih dinyatakan konstitusional, yang inkonstitusional adalah besaran angkanya. Pun kemudian dengan adanya semangat atau spirit dari penghapusan presidensial threshold ini, menurut narasumber sendiri, apakah ada kemungkinan untuk menghapus parliamentary threshold itu sendiri? Karena jika kita lihat dengan Indonesia menganut sistem multipartai, dengan penghapusan parliamentary threshold ini, itu bisa saja memberikan kesempatan kepada partai politik lain pun di parlemen. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Kak Zikril. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Jamaluddin Kofur. Kepadanya saya persilahkan. Baik, makasih Mas Zikril ya. Tadi tentang rekayasa konstitusional itu baiknya membatasi jumlah partai atau membatasi ambang batas koalisi minimal ya. Eh, Sebenarnya dua itu nggak terkait. Kalau yang pertama mungkin terkait ya, membatasi jumlah partai itu bisa mereduksi jumlah calon agar dia tidak terlalu banyak. Tapi tadi saya sampaikan itu sangat bahaya sekali karena nanti kita akan keluar dari lubang macan masuk ke lubang buaya gitu ya. Jadi nggak ada gunanya kita menghapus threshold tapi partainya dibatasi hanya partai-partai parlemen itu kan sama saja gitu ya keuntungannya. Karena tadi MK sudah kadung bikin putusan bahwa verifikasi faktual dan administratif itu hanya berlaku bagi partai baru atau partai yang tidak lolos parlemen, sementara yang parlemen cukup administratif. Jadi artinya gini, Golkar misalnya ya, dipersyaratkan dia punya 75% kantor di seluruh Indonesia di kecamatan. Lalu dia melaporkan tuh ke KPU, nulis kami sudah punya kantor semua di sini. Tapi misalnya ada yang fiktif, itu kan KPU nggak bisa meriksa karena dia nggak bisa melakukan verifikasi faktual. Jadi KPU dipaksa apa yang ditulis oleh partai di laporan apa namanya administrasinya harus dianggap benar semua. Dia menyatakan saya punya kader di sini jumlahnya 1.000 misalnya. Ya sudah tulisannya begitu diterima saja oleh KPU, tidak perlu ada verifikasi faktual. Tapi kalau partai baru enggak, dia nulis apa nanti diverifikasi. Makanya banyak partai tumbang gara-gara yang ditulis dengan faktualnya nggak sama gitu. Dan untuk verifikasi faktual itu kan butuh duit tadi. Misalnya di Papua nih, di Papua dia ada di beberapa daerah. Nanti mau diverifikasi, Anda mendalilkan punya anggota ini dan itu. Tolong itu didatangkan. Untuk mendatangkan orang saja itu kan dia butuh tiket dan segala macamnya. Dan itu yang partai kadang-kala nggak kuat gitu ya. Nah sehingga dengan kelonggaran untuk partai parlemen dari putusan MK itu kalau apa namanya syarat untuk mendirikan partai semakin dipersulit itu menurut saya ini justru akan membunuh demokrasi itu sendiri. Saya lebih suka PT tidak dibatalkan daripada ini dipersulit begitu. Kenapa? Karena sebenarnya PT itu kan secara normatif ya masih memberi peluang 4 sampai 5 calon. Makanya kalau kita mau kritis misalnya terhadap putusan MK ini, MK kan selalu bilang begini kalau menguji norma. Ini persoalan konstitusionalitas atau ini pelaksanaan norma. Kalau MK mengatakan PT itu tidak
apa tidak kompetitif, menurut saya keliru. Karena PT 20%, 25% itu secara normatif ya masih membuka peluang hadirnya 4 atau 5 kontestan. Masalahnya prakteknya tidak begitu, gitu ya. Prakteknya itu selalu koalisinya besar. Sehingga bagi saya ini sebenarnya bukan problem di PT, tapi problemnya di pengaturan soal koalisi. Makanya tadi di awal saya bilang, PT-nya mau dinolkan, tapi kalau batas minimal koalisinya tidak kita atur, itu juga nanti partai bisa ngakali, gitu ya, bisa ngakali. Dia hanya membentuk 2 barisan, diiming-imingi besok kalau kita menang ya sudahlah bagi-bagi daripada kita apa hancur-hancuran semua, begitu ya, dalam arti mengeluarkan biaya yang besar dan sebagainya. Jadi ide tentang calon tunggal itu kan di situ sebenarnya. Jadi partai itu biar nggak banyak keluar dana, ya kan, calonnya udah jelas siapa yang menang ya sudah nanti bagi-bagi kuenya setelah pemilu saja. Nah itu kan bahaya. Nah soal ambang batas minimal koalisi itu menurut saya harus karena tadi memastikan jangan sampai setelah dihapus PT ini ada koalisi yang sangat besar yang pada akhirnya capres cawapres kita hanya akan ada 2 gitu ya, sama dengan sebelum PT itu dibatalkan. Jadi misalnya dibatasi maksimal 25% misalnya. Jadi kalau partai mau dia bergabung ya sudah Anda gabungnya 25%. Jadi nggak boleh lebih. Sehingga dengan maksimal 25% kan berarti nanti ada 4 calon gitu ya. Sehingga calon yang lain kan nggak bisa dia harus bergabung. Karena kalau dia bergabungnya lebih dari 25%, KPU bisa nolak. Ya kan, Anda koalisinya lebih dari yang ditentukan undang-undang, nggak boleh Anda harus mengurangi. Jadi partai-partai yang kelebihan Anda harus keluarkan begitu ya. Nah, sehingga batas minimal koalisi itu justru mensupport terhadap esensi dari putusan pembatalan PT ini. Jadi kalau pembatalan PT mengatur batas maksimal pencapresan, yaitu seluruh partai boleh, batas minimal ini untuk mengantisipasi jangan sampai koalisi itu lebih rendah dari apa yang kita harapkan selama ini, gitu ya. Nah, itu mungkin Mas Zikri ya. Nah, soal parliamentary nah, episode ini di satu sisi ya kita apresiasi, tapi di sisi yang lain juga menurut saya aneh nih putusan MK. Putusan MK itu kan bilang begini, bahwa angka 4% parliamentary threshold itu inkonstitusional. Dia harus dirumuskan ulang agar menjadi lebih logis, ada hitung-hitungan yang jelas gitu ya. Nah, tapi eh, kalau MK bilang 4%-nya, jadi PT-nya sendiri kan konstitusional kata MK. Yang inkonstitusional itu 4%-nya. Nah, kalau saya jadi DPR misalnya berpikir, sudah saya turunkan 3,9, asal tidak 4. Nah, itu kan jadi konstitusional nanti. Nah, itu kan juga apa namanya? Agak ambigu juga MK itu. Mestinya MK ketika bilang 4% ini terlalu besar karena menyebabkan suara pemilih banyak yang terbuang begitu ya. Banyak memilih gara-gara partai dia enggak 4% akhirnya kursinya tidak bisa apa suaranya nggak bisa dikonversi menjadi kursi. Ini lalu menyebabkan hilang. Mestinya MK itu punya angka-angka yang jelas. Misalnya ya ini udah proporsionalnya ini 3% misalnya. Itu malah lebih lebih jelas itu daripada mengatakan asal jangan 4%. Kalau asal jangan 4% kan 3,9 tidak 4%. Jadi kalau hanya turun 0, sekian persen kan ya repot juga nanti kita gitu ya. Jadi di satu sisi bagus itu untuk apa namanya membuat suara pemilih tidak banyak terbuang gitu ya karena seperti P3 kemarin kan akhirnya nggak lolos padahal mereka hanya kurang sekian persen saja untuk 4% gitu ya. Nah, tapi MK bilang ya yang inkonstitusional itu 4%-nya, tapi PT-nya tetap konstitusional. Nah, pertanyaannya apakah kemungkinan ke depan PT ini akan dihapus juga? Menurut saya kayaknya tidak ya. Karena kalau PT-nya pun nanti dihapus, ini wah partai ini nggak garu-garuan. Tadi disampaikan Mas Gugun, ini pasti akan banyak sekali. Gitu ya, pasti akan banyak sekali. Jadi hubungan PT dengan penyederhanaan partai itu kan begini, teman-teman. Jadi orang ketika mendirikan partai itu kan logikanya seperti orang ekonomi itu. Dia mau dapat apa? Jadi rumus ekonomi itu orang akan disebut untung kalau antara pengeluaran dengan pendapatan itu lebih banyak pendapatan gitu ya. Nah, PT ini ingin mencegah jangan sampai orang bikin partai itu dapat hasil dengan mudah. Sehingga kalau ada partai sudah berkali-kali berdiri ikut pemilu, ternyata nggak dapat dukungan mayoritas minimal PT tadi, lama-lama dia nyerah gitu ya. Kenapa? Karena biaya operasional partai jauh lebih besar daripada keuntungan yang dia peroleh. Nah, tapi kalau PT-nya nanti dihapus, berarti partai itu dapat berapa kursi saja, 1 atau 2 kursi, dia akan tetap dapat keuntungan. Sehingga itu yang akan mendorong orang terus untuk mendirikan partai gitu ya.
Nah, eh, dugaan saya MK tidak akan se ekstrim di Pilpres ya untuk PT ini karena ini juga penting karena kalau tidak terkendali juga susah untuk kita apa namanya membina partai ini menjadi lebih baik begitu ya. Yang kedua apa? Kayaknya sudah ya itu ya tadi. Soal ini calon perseorangan tadi Mas Gugun. Kalau saya pribadi itu nggak setuju kalau soal perseorangan. Karena kalau kita nggak setuju dengan partai terlalu banyak, apalagi membuka perseorangan ini malah tambah ribet ini nanti. Justru dulu perdebatan di pasal 6A ayat 1 itu kan kata MK itu nggak ada hubungannya dengan PT, tapi itu ada hubungannya agar jangan ada perorangan gitu ya. Makanya MK bilang berarti PT itu tidak diperdebatkan karena tidak diperdebatkan di forum MPR ketika mengamandemen konstitusi. Ya berarti ini tidak ada kaitannya dengan ini ada kewajiban atau tidak gitu. Nah, yang ingin dicegah itu jangan sampai ada perseorangan. Karena kalau nanti perseorangan, wah ini malah tambah liberal ini politik kita ini gitu ya. Sama dengan tahun 55. Tahun 55 itu kan karena kita uji coba aja dulu. Dulu kan orang eh, apa namanya bikin partai itu menganggap tidak ada kepentingan politik dan ekonomi karena waktu itu kan kita masih berjuang. Makanya lebih lebih terbuka gitu ya. Kalau sekarang mau perorangan sementara di satu sisi kita mau membatasi partai ini kan agak kontradiktif gitu ya. Eh, kalau perorangan ini sampai dibuka. Kecuali kita sepakat ya tidak perlu ada pembatasan partai ya nggak apa-apa perseorangan ini masuk juga. Tapi dalam rangka untuk apa namanya eh, menyelesaikan hegemoni partai ya juga nggak masalah. Tapi bayangan saya begini nanti kalau ada perseorangan yang bisa jadi presiden itu pasti akan tersandra oleh DPR karena dia nggak punya dukungan secara politik. Padahal eh, teorinya Scott Manwaring dan Joan Lins itu kan kalau presidensil, presiden itu konflik dengan DPR, dia nanti akan jalan buntu. Ketika jalan buntu, di situ akan terjadi apa yang disebut dengan political decay itu, pembusukan politik. Karena dalam sistem presidensil nggak ada jalan keluar, beda dengan parlementer. Kalau parlementer, parlemen dengan eksekutif itu konflik, dia punya mekanisme namanya mosi tidak percaya atau eksekutif punya mekanisme mempercepat pemilu. Sehingga jalan buntu itu nggak pernah terjadi gitu. Tapi dalam sistem presidensil, jalan buntu itu potensial sekali. Karena ketika presiden DPR konflik, DPR tidak bisa bubarin presiden, kecuali presiden melanggar konstitusi. Begitu juga presiden nggak bisa bubarin DPR gitu ya. Nah, sehingga kalau calon perseorangan bagi saya itu agak riskan ya dari sisi apa namanya konflik DPR dan presiden tadi. Eh, Sehingga mungkin ini perlu juga dipertimbangkan untuk kita membuka peluang untuk perseorangan. Mungkin itu dari saya bisa nanti ditambahkan dan dilengkapi dan diperjelas oleh Prof. Dima dan Mas Gugut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Jamaluddin. Mungkin teman-teman karena waktu kita sudah larut malam, jadi agenda selanjutnya itu saya akan memberikan closing statement bahwa memang penghapusan presidensial threshold ini bertujuan untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan juga kompetitif dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi calon pemimpin dari berbagai latar belakang. Hal ini diharapkan dapat mengiringi dominasi atau mengurangi dominasi partai politik yang besar. Dan juga teman-teman ada beberapa PR bagi kita yaitu harus uh, segera dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu, pilkada, partai politik, dan juga penyelenggara pemilu. Selain itu, partai politik perlu menyiapkan agenda pencalonan pemimpin yang akuntabel, transparan, demokratis, jadi tidak hanya menjadi politik yang kartel. Dan selanjutnya juga kita sebagai masyarakat nih harus terus mengawal putusan Mahkamah Konstitusi ini agar tidak menjadi pengabaian dalam lapangannya seperti itu. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan juga teman-teman yang udah menyimak diskusi kita dari awal hingga akhir. Saya juga mohon maaf atas kekurangan saya dalam membawakan diskusi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Terima kasih. kembalikan. Yuk. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kepada para hadirin dipersilakan untuk on cam karena kita akan melaksanakan foto bersama.
Boleh on cam sebentar, teman-teman. Baik, kepada panitia yang bertugas. Oke. Yang para hadirin yang belum on cam, boleh segera on cam. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oke, semuanya boleh senyum ya. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Oke. Baik, para hadirin, tibalah kita di penghujung acara. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan baru serta semakin memperkaya pemahaman kita terkait eh, lahirnya putusan tersebut ya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari komunitas pemerhati konstitusi kepada para narasumber dan para pemohon yang telah memberikan pemaparannya. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh hadirin yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusias. Kami harap diskusi ini dapat menjadi pijakan untuk langkah-langkah konkret ke depan untuk kita mengawal, gitu, memperkuat demokrasi dan juga menjaga sistem demokrasi yang lebih inklusif dan juga adil. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif teman-teman sekalian. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Terima rekan-rekan. kasih. Ye, Terima kasih. Assalamualaikum. Prof. Terima Nikma, kasih terima kasih Ye, Pak semuanya. Guru, sami-sami. terima kasih Pak Ya, terima kasih. Jamaluddin.